anak Yahweh, ya, iblis pun tahu Yesus itu adalah anak Yahweh. Ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang yang dirasu roh jahat, mendekatlah Yesus kepada orang yang dirasu. Apa kata iblis yang merasu? Mau apakah kau dengan kami, hai anak Yahweh? Nah, berarti Yesus juga adalah anak Allah, anak Yahweh. Ya, ya kalau silakan Pak Kris, kami ini nggak maksa. Yesus anak Yahweh ya monggo, Yesus anak Maria ya iya gitu loh. Jadi Yesus ini punya ibu, punya bapak. Jadi ibunya adalah Maria, bapaknya adalah Yahweh. Oke, clear? Lah itu aja, nggak perlu kita panjang lebar nanya ini. Ya iya, yang penting jujur ya. Ngomong aja Pak Kris, Yesus itu bapaknya Yahweh, ibunya Maria. Nah nanti ya udah kurang lebih sama juga. Udah clear sudah, bisa seru sama juga ini gitu. Jadi di surga itu ada keluarga Tuhan. Ya. Nah itu ngomong dong, ada keluarga Tuhan gitu. Ada bapak, ada ibu, ada anak gitu. Clear. Oleh Roh Kudus jasa sebagai Yesus. apa? Roh Kudus sebagai ibunya gitu kayak lu gak? Gimana? Roh Kudus ibunya gitu. Roh Kudus itu kan ada malaikat. Ya. Enggak kata lu gak, Roh Kudus itu ibunya. Anda setuju nggak? Biar clear nih. Kayak keluarga berencana nih. Kita berbicara Roh Kudus ibunya. Dari Roh Kudus sebagai apa? Ya, Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pengingat. Ya. Maria masuk gak termasuk keluarga Tuhan, Ibu Maria itu? Ya, kalau Roh Kudus, kalau ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, berarti keluarga Tuhan juga ada yang disebut Roh Kudus. Kalau itu malaikat. Jadi Roh Kudus termasuk keluarga Tuhan juga, oke? It's okay. Kalau sama saya Pak Kris, saya nggak mau debat. Saya bikin nyaman Pak Kris, biar nggak muter kesana kemari begitu. Kita enakan diskusinya Pak Kris, nggak saling menghujat. Kita maklumi kepercayaan Anda gitu loh. Aman kan Pak Kris? Iya. Nah iya, ini yang kita harapkan begitu. Kita juga nggak perlu menghujat-hujat ya, kalaupun Iya betul Pak Kris, nggak boleh menghujat gitu. Kita harus saling maklum, apa yang Anda sembah yang monggo. Jadi jelas ya teman-teman ya, Pak Kris itu Tuhannya ada bapak, Yesus ada bapaknya, nah, gitu ya. Yesus punya ibu, nah, itu ada keluarga Tuhan. Pertanyaannya Pak Kris, siapa kepala rumah tangga Pak Kris? Kepala Tuhan maksud saya siapa kepala Tuhan? Udah jelas Bapak. Bapak kepala Tuhan, Yesus sebagai anak. Nah, yang mengambil keputusan tertinggi siapa Pak Kris? Bapak. Kalau Anda berdoa yang mengijabah, apa sih kalau bahasa Indonesia ijabah? Teman-teman bantu. Yang mengabulkan doa Anda siapa? Yang mengabulkan adalah Bapak. Terus fungsi Yesus apa? Ya, kita minta dalam nama Yesus karena tidak ya. Jadi doanya begini. Mohonlah kepada Bapa dalam namaku. Nah. Jadi mungkin gini bahasa sederhananya ya. Maaf ya, Anda boleh betulkan kalau salah. Anda boleh iyakan kalau benar. Bahasa sederhananya, hai Yesus atau hai Tuhanku Yesus, sampaikan doaku kepada Bapa. Kira-kira begitu formulasinya? Tidak, kita menyebut langsung kepada Bapa karena dia ajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, setiap akhir doa, dalam doa syafaat kita sebut, kami minta doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Nah itu, sederhana. Jadi Anda berdoa kepada Tuhan yang dua ini gitu loh ya? Iya. Yang memutuskan Bapak, tapi Anda juga menyebut nama Yesus. Nah, fungsi Yesus, pertanyaannya fungsi Yesus ini sebagai apa? Ya, di setiap akhir doa kan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Nah, berarti kan Tuhan. Nah, ini yang mengabulkan doa kan Bapak. Iya, terus ya Anda juga menyebut nama Yesus. Pertanyaannya adalah fungsi Yesus ini sebagai apa? Perantara kah? Atau hanya sekedar disebut saja? Iya, dia perantara kepada Bapa. Perantara. Minta sesuatu kepada Bapa. Sama saya kasih contoh ya Pak Kris di dunia nyata nih. Dalam nama Yesus. Ya saya kasih contoh di dunia nyata. Saya mau beli mobilnya Pak Arif. Ya,
tapi saya harus melalui perantara maklar Pak Kris. Saya nggak boleh langsung. Seperti itu kira-kira Pak Kris? Ya memang demikian. Yesus sebagai begitu. Artinya Pak Kris, saya berkenaan membeli mobilnya Pak Arif. Tolong sampaikan ke Pak Arif, sudah deal harganya bla bla bla. Pak Kris lah menyampaikan ke Pak Arif. Pak Arif mengiyakan. Terus kemudian setelah selesai Pak Arif menyerahkan mobilnya ke Pak Kris menyerahkan kepada saya. Jadi fungsi Pak Kris sebagai maklar kurang lebih sama seperti Yesus. Setuju? Iya, tanpa Yesus kita tidak bisa minta apa-apa kepada. Iya, tanpa Pak Kris juga saya nggak bisa beli mobil ke Pak Arif karena Pak Kris lah yang memperkenalkan saya kan gitu. Ya, Yesus Oke, kurang lebih begitu. Terima kasih. Asik tuh diskusinya. Asik nggak nih teman-teman? Asik ya. Kesimpulannya Tuhannya Pak Kris berapa Pak Kris? Nanya lagi. Udah, jangan ditanya lagi. Udah clear tadi. Tadi kan Pak Sada sudah baca-baca tulisan Paulus, selalu didahului ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat di Filipi, di Efesus, di Korintus. Jadi jelas kami tetap menyebut Yesus Tuhan walaupun kami meminta sesuatu kepada Bapa. Mungkin gini pertanyaannya, kalau mau, boleh nggak berdoa tanpa tidak menyebut nama Yesus? Nggak tembus ke Bapa. Nggak ditembus. Jadi Yesus ini pengantar doa ya. Yesus ini pengantar doa ya. Iya. Nah, pintu. Jadi harus melalui pintu gerbang dulu Yesus, baru bisa tembus ke Bapa. Yesus adalah pintu. Ya. Pintu. Harus izin dulu ke Yesus. Contohnya begini, Tuhan Yesus bukakan pintu doa, sampaikan ke Bapa. Kata Yesus, siap. Sampaikanlah ke Bapa. Pak Kris di bumi minta doa. Setuju apa enggak doanya dikabulkan? Kata Bapak, sampaikan. Oke. Yesus menyampaikan, Pak Kris, doamu sampai selesai gitu ya. Ya udah gitu aja. Nah, begitu. Jadi Yesus ini pengantar doa. Pengantar informasi ke Bapak. Bapak yang mutusin. Pendoa dan Bapak paham? Paham semua nggak nih urusan ini? Oke, pada paham. Makasih Pak Kris. Pak Kris jujur loh. Hanya saya dengan Pak Kris terjadi chemistry dari dulu. Terjadi chemistry dan terjadi kesimpulan. Kita harus maklumi. Kita nggak boleh menertawakan Pak Kris. Kita nggak boleh menghakimi iman orang. Nggak boleh maksakan orang. Karena bagimu agamamu Pak Kris, bagi kami agama kami. Gitu Pak Kris. Kita harus toleran. Setuju Pak Kris? Iya, gitu aja. Nah, itu. Nah, si Domi yang penasaran ini, pasti si Domi gatal mau ngomong sama Pak Kris nih. Gimana Domi? Setuju nggak tuh? Si Dominian masih nyimak dah. Jadi itu ada di bawah dia. Masih. Nah, kamu setuju nggak, Domi? Apa yang dikatakan oleh dia, ya setuju aja. Hah? Ya setuju, memang fakta, memang itu benar. Nah, setuju juga dia. Udahlah, kau masuk jadi adven aja udah. Di dalam kekristenan itu tidak ada yang membedakan ini Protestan, ini Katolik, ini Unitarian, sama. Otoritas kepada Yesus itu sama. Setuju nggak Pak Kris kalau si Domi ini adven aja masuk sekalian? Itu pilihan ya. Kita diberikan firman, kita memilih yang mana yang kita patuhi, apa yang dicontohi diteladani Yesus, itu yang kita turuti. Kalau tidak, nggak usah. Kan sederhana, Yesus adalah teladan. Kalau Yesus menyucikan Sabat, ya kita harus seperti itu juga. Kalau mereka Minggu, ya itu dasar mereka di mana juga ada di Alkitab. Betul. Ya masing-masing. Ya masing-masing. Teman-teman di bawah juga jangan bilang ada COD, nggak bagus ya. Pengantar aja, pengantar. Yesus itu sebagai palang pintu doa. Tanpa melalui Yesus, doa lu nggak nyampe ke Bapa, kata Pak Kris. Memang benar. Nggak ada istilah COD lah, lupa deh. Abraham, selamat siang Abraham. Abraham. Tapi masih ada sih bahasan tadi agak bagus untuk sama Pak Kris dulu sebentar ya. Kalau Pak Abraham mau masuk silakan ditanggapi dulu.
Pak Abraham? Giliran kami sudah bertanya, masa kamu Entar dulu, ini belum kelar masalah hukum Taurat diskusi tadi. itu harus Doni. dua arah, bukan cuma satu arah, itu baru namanya diskusi. Ya sama aja, ini udah dua arah karena Domi sebentar ya. Tanya Saya Alkitab, masih ada Alkitab topik doang, satu kau sama blender. saya masih ada topik Blender satu dari sama Pak dulu. Kris sebentar mengenai Biar hukum tukar. Taurat. Pak Kris mengenai hukum Taurat tadi itu agak sedikit terjadi semacam pembiaran yang harus diluruskan pada kesempatan kali ini. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi perjanjian baru untuk Bani Yakub, Bani Israel, Yeremia 31:31. Hukum Taurat itu tidak untuk seluruh dunia, untuk Bani Israel saja. Yesus juga datang untuk Bani Israel saja. Jadi hukum Taurat bukan sebagai hukumnya atau sebagai pandangan pedoman hidupnya orang Islam, bukan sebagai pedoman hidupnya orang Indonesia dan seluruh dunia. Spesialis hukum Taurat untuk Bani Israel saja. Itu deal and deal, kata pendeta Henry Tan, clear and clear, very very clear gitu ya. Setuju sampai sini Pak Kris? Saya tanggapi dulu ya. Ya, Kalau silakan. itu hanya untuk Israel, sekarang saya uji satu-satu. Apakah sekarang agama tidak melarang berzina, tidak melarang membunuh, tidak melarang mencuri, tidak melarang mengingini kalau itu hanya untuk orang Israel saja? Ya kalau Anda membuat hukum seperti itu identik dengan hukum Taurat, monggo saja, tapi jangan bilang hukum Taurat. Nah, Boleh saja Anda membuat, dengarin dulu Pak Kris, boleh saja Paulus membuat hukum baru, kalau kebetulan identik, ya monggo, tapi jangan mengatakan ini hukum Taurat. Itu jawabannya Pak Kris, logis sekali gitu. Silakan saja dilarang membunuh, berzina apa, tapi Anda jangan mengatakan kami mengambil dari hukum Taurat. Bilang aja kami buat hukum sendiri, kebetulan sama, kan clear. Karena hukum Taurat untuk Bani Israel saja, kan gitu. Nah, iya, Anda kan katakan untuk Bani Israel, ya itu benar. Kalau memang betul, karena waktu ditulis Musa memimpin bangsa Israel belum ada. Oke, udah deal di sini ya. Ya kita pindah ke bawah. Deal di sini hukum Taurat Bani Israel. Persoalannya adalah kalau untuk Bani Israel, kenapa Paulus gitu ya? Ini ya Paulus sangat menista hukum Taurat. Di Galatia 3 nomor 13 bersama nanti Efesus 2:15 begitu. Hukum Taurat katanya ini mengandung kutuk. Gitu loh. Kenapa bisa Paulus itu ikut campur hukum Taurat? Apa hubungannya hukum Taurat dengan Paulus, dengan Kristen gitu Pak Kris? Ya, makanya kita harus paham hukum Ya, Taurat. silakan. Ya. Kalau hukum Taurat yang berbicara tentang hukuman terhadap orang-orang jahat yang digantung di salib adalah suatu terkutuk, memang iya ada. Nah, tentang sunat juga ya disinggung, itu juga peraturan di kitab Taurat Musa. Nah, sekarang di baik kitab Musa maupun kitab lain ada yang kontradiksi juga. Ada yang memerintahkan kita disunat, ada yang mengatakan kalau disunat kita dihukum. Nah, mana yang harus kita turuti di kedua Taurat itu? Pak Kris, jangan dulu membahas sub-bagian hukum Taurat. Kita secara hukum dulu. Nanti kita bahas sub bagiannya gitu loh. Oke? Jadi Secara kalau makro dulu, secara keseluruhan hukum Tauratnya dulu gitu ya. Biar Ya. cepat. Kalau kita bahas sub bagiannya, masuk lagi keluar lagi kan panjang gitu ya. Artinya adalah hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kalaupun Kristen ini ya memakainya, tapi itu bukan hukum Taurat, tapi kebetulan sama. Setuju ya? Bagaimana mungkin engkau Diam dulu kalau Domi, saya sama Pak Kris dulu. Nanti saya kasih datanya. Itu terlalu banyak narasinya. Nanti saya kasih datanya adekku. Sabar dulu ya sayangku ya. Jadi lo datanya Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Begitu ya. Artinya apa? Apa hubungannya? Gitu ya. Paulus mengatakan hukum Taurat tidak berlaku, sedangkan hukum Taurat untuk Bani Israel. Pak Kris bisa nerangi nggak ini maksudnya? Hukum Taurat untuk Bani Israel, terus Paulus datang untuk menghapus atau meniadakan atau membatalkan begitu. Pertanyaannya,
Paulus ini membatalkan hukum Taurat untuk siapa, Pak Kris? Silakan. Makanya tulisan Paulus kita harus paham ya, ada yang dibatalkan, ada yang tidak. Nah, kalau yang dibatalkan adalah hukum Taurat yang berhubungan dengan persembahan kurban, ya, berakhir kayu salib. Makanya didahului di Efesus itu dengan matinya Yesus di kayu salib telah membatalkan hukum. Jadi kita harus pahami hukum mana yang batal. Kalau hukum Taurat yang 10 hukum kita masukkan ke batal itu tidak mungkin. Itu akan bertentangan dengan Yesus. Karena hukum 10 itu disebut hukum Taurat karena tertulis di kitab Taurat. Padahal itu hanya di kitab Taurat sendiri hanya disebut ke 10 perintah, tidak disebut hukum Taurat. Ngerti Sekarang nggak gini loh maksud Pak Kris. Tadi kan udah sepakat ini hukum Taurat Bani Israel. Pertanyaannya, kenapa ini Paulus membatalkan hukum Taurat? Mengamuklah Bani Israel itu. Buktinya Iya. sekarang, dengerin dulu Pak Kris, saya selesaiin dulu. Buktinya sekarang Yudaism itu masih konsisten menjalankan hukum Taurat. Kenapa Paulus mau membatalkan hukum mereka begitu? Ini Paulus mencari perselisihan, cari musuh kepada Yudaism. Kenapa Paulus mau membatalkan hukum Taurat yang dipercaya Yudaism? Untuk apa itu maksudnya Pak Kris? Silakan. Sekarang pertanyaan, apakah Yudaism itu pengikut Kristus atau bukan? Apa Yudaism itu agama yang di samping melakukan hukum Taurat tapi juga percaya kalau Yesus itu Tuhan? Nah, saya nggak membawa Yesus dulu. Ini Yudaism sampai saat ini masih konsisten menjalankan hukum Taurat, kan begitu? Apa haknya Paulus mencampuri? Ini pertanyaan sederhana nih. Apa haknya Paulus mencampuri hukum Yudaism untuk dibatalkan? Ini sama halnya dengan ada Indonesia ini punya hukum. Apa haknya Burundi mencampuri membatalkan hukum Indonesia? Nah ini. Ya, masuk akal, masuk analoginya. Saya kasih sederhana lagi ya. Indonesia punya hukum. Datang Burundi dengan matinya presiden mereka, hukum Indonesia dibatalkan. Ini analogi ini kayak gini gimana Pak Kris? Coba misal masuk akalnya gimana ini urusannya nih? Silakan. Sebenarnya kalau tulisan Paulus itu ya, kalau kita baca memang banyak kontradiksi kalau berbicara. Nah, kontradiksi, terima kasih. Banyak sukar dipahami. Petrus sendiri mengatakan ada tulisan Paulus yang sukar dipahami sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Waspadalah kamu, ya, jangan tersesat oleh mereka yang tidak mengenal hukum itu. Jadi kalau saya kenal hukum mana yang sudah dibatal dan hukum mana yang masih berlaku, ya, itu saya paham. Apa yang sudah tidak berlaku lagi, yang sudah digenapi, saya paham. Jadi Gini Pak Kris, Yesus kan sebenarnya semuanya terjadi, kalau sudah terjadi nubuat itu sudah, itu juga ini Pak Kris izin, saya udah sering diskusi sama praktisi Yudaism ya, udah sering gitu ya. Ini saya tanyakan kepada mereka, brother, masih konsisten nggak sih kau sebagai Yudaism untuk hukum Taurat? Oh sangat, kalau tidak kami tidak apa sih namanya itu? Lupa gue istilahnya. Tidak koser, kami tidak koser. Apa arti koser? Ya tidak konsisten gitu. Harus, kalau enggak ya dihukum neraka tempatnya. Konsisten mereka. Tapi ada data brother. Ada orang mati, terus hukum Taurat Anda tidak berlaku loh. Kata dia, siapa dia? Tidak ada orang satu pun di muka bumi ini bisa membatalkan hukum Taurat kami, begitu. Nah Pak Kris, bayangkan Pak Kris, ini Paulus mohon maaf cari gara-gara ini. Sepertinya ingin mengkafirkan semua, ingin mengkristenkan semua Yudaism. Kenapa? Hai Yudaism, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi dengan matinya Yesus. Ingin mengkristenkan semua Yudaism. Tapi ya kira-kira ini berhasil apa enggak ya? Lihat aja sendiri. Malah kadang-kadang berangkulan, kadang-kadang bermusuhan, kadang-kadang diludahi, kadang-kadang dilindungi kan gitu. Kadang-kadang digamparin, kadang-kadang diberi uang rokok. Tergantung kondisi, situasi, dan toleransi. Jangan disingkat, berbahaya gitu Pak Kris. Pertanyaannya Pak Kris, apa haknya Paulus? Pertanyaannya nih, apa haknya Paulus membatalkan Taurat yang dianut Yudaism dengan matinya Yesus? Silakan.
Ya, saya kan kalau ketemu Yudaism, saya mau tanya apakah mereka masih melakukan kurban persembahan penghapus dosa dari hewan atau tidak? Nah, kalau mereka masih melakukan persembahan kurban penghapus dosa dari hewan, itu berarti mereka masih menjalankan perjanjian lama, perjanjian pertama antara Allah dan orang Israel. Nah, itu kan suatu tanda perjanjian ya, supaya kita bisa berdamai dengan Allah adalah kurban itu. Nah, kalau memang mereka masih melakukan itu, berarti itu memang ajaran Taurat. Kalau matinya Yesus telah membatalkan itu, nah kita orang Kristen itu tidak lagi membuat kurban-kurban persembahan seperti itu, karena sudah tahu Yesuslah pengganti yang menggenapi peraturan itu pada hari Paskah ya. Yesus itu yang Yesus yang sebenarnya mereka buat suatu kurban itu mengarah ke Yesus. Sudah setelah Yesus mati sudah berakhir, sudah tirai langit terbelah dua itu, tirai bait Allah terbelah dua. Kenapa? Sudah berakhir, cukup sampai di situ persembahan Cukup kurban. Pak Kris. Ya terlalu panjang. Pak Kris, menurut Anda nih, sebelum Anda saya tanya, dengarkan baik-baik. Mohon maaf ini Pak Kris, kita harus buka ini biar jelas. Kristen itu Pak Kris tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Bani Israel. Kristen itu tidak, dengerin dulu Pak Kris, habis ini Anda bantah kok. Kristen itu tidak ada hubungannya dengan para nabi. Kristen tidak ada hubungannya dengan mulai dari Nabi Adam sampai Yesus Mesias. Nggak ada hubungannya Kristen itu. Kristen itu Pak Kris, ya, istilah baru, ejekan yang pertama kali nongol di Antioquia. Di sanalah Paulus ada di sana setahun lamanya. Kristen nongol di sana Pak Kris. Jadi Kristen nggak ada hubungannya dengan Bani Israel. Satu, apalagi dengan Islam. Kristen itu kiblatnya dari Vatikan, dari Roma di sana. Saya himbau kepada saudaraku Kristen, hindarilah berkiblat ke timur. Kiblatlah ke daerah Vatikan. Di sanalah sebenarnya sumber kekristenan. Bukankah di Vatikan di sana terjadi Kristen yang begitu heboh, berkembang di sana Pak Kris. Buktinya original text Bible Anda kan Yunani. Jadi Kristen itu sumbernya dari Yunani. Bukankah di sana yang sudah dikonsilikan, dimuktamarkan, rapat akbar bahwa Yesus itu Tuhan di sana. Jadi Yesus itu ya diproklamirkan, diputuskan menjadi Tuhan bukan di daerah kelahirannya Pak Kris. Tapi orang-orang yang namanya berakhiran semua, ya, ada Pilatus, macam-macam lah di sana ya. Nah, untuk itu Pak Kris saya sarankan, berhentilah mengais-ngais di tempat kelahiran Yesus di sana Bani Israel. Lebih baik jadilah Kristen yang mempunyai jati diri dan harga diri, berkiblat ke Roma. Itu baru keren Pak Kris. Setuju Pak Kris? Silakan. Oke, jadi kalau sebenarnya kita ini nggak ada hubungannya dengan Yahudi, nggak ada kita hubungannya dengan Islam, nggak ada kita hubungannya dengan ajaran-ajaran lain. Yang kita pegang adalah Yesus. Jadi firman dari Yesus. Jadi kita yang beriman kepada Yesus, dia tunjukkan hukum mana yang harus kita patuhi. Nah, aku setuju itu Pak Kris. Aku setuju ini. Aku setuju di sini. Jadi setuju, Pak Kris. kalau kita patuh pada hukum Allah, kita bukan membawa diri menjadi Yahudi, bukan. Hanya hukum yang dikekalkan Yesus itu yang harus kita perhatikan. Makanya di kitab Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi dua itu dasar yang diletakkan Yesus. Kita bukan bicara Yahudi, bukan bicara orang di luar Yahudi. Jadi Kristen itu adalah ajaran Yesus yang ya kita beriman kepada Yesus dan juga melakukan hukum-hukum Allah. Ya cukup Pak Kris.
Saya akui di sini Pak Kris, jujur lagi bahwa Kristen itu tidak ada urusannya dengan Yudaism, tidak ada urusannya dengan para nabi, tidak ada urusannya dengan Islam. Setuju sekali. Kristen itu berfokus kepada Yesus yang ada mati di tiang salib. Betul Pak Kris? Iya, jadi Nah, terus saya teruskan ya Pak Kris ya. Saya apresiasi kepada Anda kalau begitu. Artinya Anda ini menjadi Kristen, benar-benar Kristen. Tidak lagi ke Islam-Islaman, tidak lagi ke Yahudian. Benar-benar Kristen ini bersumber dari adanya pertumpahan darah, pembunuhan manusia dengan darah dan dagingnya sebagai simbol kekristenan, penghapus dosa. Setuju Pak Kris? iya, Ya, memang begitu. memang begitu. Artinya apa? Terputus sudah antara Kristen dengan seluruh agama yang ada di dunia ini. Dia spesialnya adalah harus ada mati di tiang salib menebus dosa mereka, yaitu Yesus Kristus. Nanti kita bahas yang mati ini apakah benar Yesus yang pernah mengajar di Bani Israel atau Yesus lain. Kalau mau Pak Kris bahas ini, saya akan terangkan sampai titik darah penghabisan. Oke, saya jelaskan. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau suatu peristiwa ya mengenai kematian, berarti ada yang merencanakan, ada yang melakukan eksekusi, ada yang turut serta melakukan, ada saksi ya. Jadi kalau peristiwa pidana itu ya, kita untuk mencari bukti harus ada saksi ya, siapa yang memerintahkan orang melakukan eksekusi ini atau membunuh ya. Nah, itu disaksikan. Nah, jadi kalau berbicara Yesus di Bible yang lahir, mati dan bangkit, Ibu Maria adalah saksi kunci. Sejak Yesus lahir, Maria tahu. Dia dikejar-kejar juga, akan dibunuh si Yesus masih bayi juga, Maria yang tahu. Nah, Maria yang mengetahui perjalanan hidup Yesus, ya. Kemudian, kalaupun Yesus yang mengalami kematian dan bangkit, Maria menyaksikan, murid-muridnya juga menyaksikan. Pilatus, Herodes, dan ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi yang membenci ajaran Yesus, mereka adalah saksi. Nah, apakah yang disalibkan itu bukan Yesus yang sebenarnya? Yaitu kita tanya saksi dalam pembuktian sampai mati ditombak ya, disalib ya, sampai dia mengajar, mereka kenal siapa Yesus. Yesus mengajar di bukit-bukit, di tepi danau, banyak yang kenal siapa Yesus. Makanya kalau dibilang salah tangkap atau orang lain yang disalibkan, mana saksi Anda, mana bukti Anda kalau bukan Yesus yang disalibkan? Nah, itulah perbedaan Yesus di Alkitab dengan di ajaran Islam. Kalau dia diserupakan, siapa saksinya? Nah, gitu. Ya, nggak usah ke sana dulu Pak Kris. Saya sudah menangkap ya. Artinya adalah sekali lagi nih ya, bahwa Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Yudaism. Artinya tidak ada hubungannya dengan para nabi di sana. Tidak ada hubungannya dengan Islam. Kristen ini titik sentralnya adanya penyaliban, kemudian dibawa ke barat untuk dikonsilikan, kan begitu. Artinya kepercayaan paganisme itu ya muncullah di sana adanya persembahan atau adanya tumbal. Mereka adalah menumbalkan dewa-dewa dan seterusnya begitu. Artinya Pak Kris sudah mengakui bahwa Kristen ini sumbernya dari barat, bukan dari tempat lahirnya Yesus. Setuju sampai sini ya Pak Kris ya? Saya lanjut ya. Ya, silakan lanjut. Ya, oke, setuju di sini. Nah, untuk itu Pak Kris, mari kita cek secara fakta bahwa siapa sih sebenarnya yang mati terkutuk di tiang salib itu? Menurut saya Pak Kris, saya dulu Pak Kris, baru Anda. Yang mati terkutuk di tiang salib adalah orang-orang yang memang
kerjaannya itu pengkhianat, orang fasik, dan pemakan suap. Karena anaknya Bunda Maria ini diutus khusus untuk Bani Israel. Dia adalah orang yang mulia, dia dikaruniai oleh Tuhan, dia dilindungi oleh Tuhan, bahkan doanya didengarkan karena kesalehannya, dia diselamatkan dari maut. Begitu. Menurut Pak Kris, siapakah sebenarnya yang mati terkutuk ini? A. Orang mulia, B. Orang fasik. Silakan Pak Kris. Yesus adalah orang mulia. Terus yang mati terkutuk orang mulia atau orang fasik? Yesus adalah orang mulia, ya, yang karena dia dihakimi kan tanpa salah. Harusnya tidak disalibkan karena tidak temukan kesalahan. Tapi karena dia didesak oleh orang-orang yang menolak ajarannya, sehingga dia disalibkan. Tapi tetap dia adalah orang mulia yang disalibkan. Oh, ini nabrak akal sehat lagi nih, Pak Kris nggak jujur nih. Bukan, dengar ya, paham nggak Ya. maksudnya? Harusnya si pencuri dan pembunuh di sisi kiri kanannya mereka jahat, mereka disalibkan. Yesus itu tanpa bukti bersalah, salibkan. Nah, dia mati terkutuk tanpa kesalahan. Nah, mereka orang mulia yang terpaksa disalibkan, gitu. Begini Pak Kris, kita saja ambil pakai logika akal sehat kita. Di sana ada dua orang disediakan. Ya, ada dua orang disediakan. Satu orang baik. Dengarin dulu Pak Kris. Ada satu orang baik. Si A ini orang baik, orang mulia, bijaksana, suka menolong. Ada orang sakit dia obati, ada orang lapar dia kasih makan. Disayangi oleh rakyatnya, begitu. Ada juga si B ini selama hidupnya itu mengkhianati orang yang baik ini, gitu loh. Ya, mengkhianati. Untuk pengkhianatannya memperkaya diri sendiri dengan disogok segala macam, begitu. Dihadapkanlah keduanya ini, kemudian dipoling. Hai semua warga yang ada di sini, siapakah menurut kalian semua yang berhak kita salib di sini? Orang mulia ini, yang bijaksana ini. B, orang pengkhianat ini. Pak Kris memilih yang mana? Teman-teman Kristen, teman-teman pendengar di bawah semua dimanapun Anda berada, kira-kira yang harus disalib adalah orang mulia A, orang mulia yang bijaksana, B, orang atau pengkhianat ini yang disalib? Silakan Pak Kris, sambil menunggu juga penonton menjawab. Silakan. Iya, kalau dalam suatu peradilan, ya, hakim itu harus membuat keputusan yang adil. Kalau terbukti bersalah, dia pasti dihukum. Nah, ketika Pilatus mengambil keputusan bahwa Yesus akan dihukum, ya, dia terdesak oleh keadaan. Dia cuci tangan, ya, melepas tanggung jawab menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Karena Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Tapi karena desakan massa yang begitu banyak, menghendaki dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus cuci tangan. Artinya, Pilatus korbankan keadilan demi kemauan orang banyak. Jadi Pilatus Jadi menurut Pak Kris, izin Pak Kris, sederhana kok tadi A dan B2. Jadi menurut Pak Kris, ya, pengkhianat yang diselamatkan, orang mulia yang bijaksana ini yang disalib. Begitu Pak Kris? waktu Yesus, waktu masa diberikan pilihan, Yesus dan siapa yang satu itu, ya, si orang jahat itu bukan pengkhianat, bukan Yudas yang disandingkan dengan Yesus waktu akan dibebaskan. Saya nggak menyebut nyawa loh. Saya nggak menyebut nama loh. Pak Kris kok nyebut nama? Saya cuma ambil analogi loh. Anda tidak menyebut nama. Kalau Anda yang buat menyebut, saya, tidak perlu jebak saya dengan pertanyaan seperti itu. Karena sudah tahu Yesus diperlakukan tidak adil.
Kalau saya dijebak dengan pertanyaan siapa yang patut disalibkan, pengkhianat atau yang mulia? Ya. Terus kenapa nggak dijawab? Kenapa nggak dijawab pertanyaan itu? Saya nggak mau jawab kenapa itu jebakan Anda. Yang jelas Yesus itu ya harusnya yang mulia, nggak perlu disalib. Tapi kan ketidakkeadilan berpihak kepada apa yang salah. Harusnya Yesus tidak bersalah, dia kan diperlakukan tidak adil. Kalau adil pasti Pilatus membebaskan dia. Tapi Pilatus menyerah oleh desakan massa yang begitu besar, takut juga jangan sampai dikeroyok. Diberikan pilihan, mana yang akan saya bebaskan, Yesus atau yang di sebelahnya itu. Gitu. Jadi menurut Pak Kris, yang manakah, teman-teman juga boleh jawab nih, yang manakah sebenarnya yang mati terkutuk, atau yang dikutuk lah, atau yang disiksa lah, atau yang dipermalukan, itu yang salib, ditelanjangin. Itu sangat memalukan gitu ya, sangat-sangat memalukan. Pertama sebelum ditangkap itu diolok-olok, diludahi, diberi mahkota berduri, ditelanjangin, mikul salib sampai di atas, tidak pakai baju, diikat. Itu sangat-sangat dipermalukan, ditonton oleh banyak orang. Pertanyaan saya adalah, menurut akal sehat Pak Kris, siapakah orang ini? A. Yesus anaknya Maria. B. Yesus yang bukan anak Maria. Silakan. Yang jelas dia itu adalah Yesus anak Maria. Sadis sekali Pak. Ya, Ada pilihan, ada alternatif lain loh. Mau sadis, mau kejam, mau apa, memang itu yang terjadi. Kita mau bilang apa? Memang kenyataan dari para saksi yang bicara. Nah, Pak Ustadz Arif, ada apa Pak Ustadz Arif? Jadi bentar ya, sabar dulu ya. Saya selesai sama Pak Kris dulu. Ini soalnya bagus ini supaya kita bisa teredukasi ya. Terutama kepada saudaraku juga Muslim gitu ya. Tolong di mute dulu lah, jangan diganggu bentar ya. Nggak lama kok, paling juga 10 menit lagi selesai gitu. Jadi intinya Pak Kris, tetap Pak Kris berpendapat bahwa orang mulia inilah, orang yang baik inilah, orang yang disayangi Tuhan lah, orang yang dikaruniai Tuhan inilah yang mati terkutuk. Tetap di situ Bu, tidak bergeser lagi pendapatnya Pak Kris. Apa ya, gimana ya saya mau katakan, Anda sudah tahu Yesus itu mati karena diperlakukan tidak adil ya. Dia mati ya, aniaya dan lain-lainnya itu padahal tidak terbukti bersalah. Jadi artinya kita dapat pahami bahwa keadilan tidak berpihak pada kebenaran. Kalau memang Yesus terbukti bersalah, ya wajar dihukum mati dengan cara yang sadis itu. Ini kan Yesus sudah terbukti punya salah. Dilempar ke Herodes, ke Pilatus, Pilatus, tidak ada ditemukan kesalahan. Jadi artinya ya nggak usah kita tanya-tanya yang mulia dibebaskan. Kenapa Yesus harus mati terkutuk? Nah, apa Oke, yang Pak Kris. karena keadilan tidak berpihak. Pak Kris, saya kembalikan ke hukum ya. Gini Pak Kris. Pak Kris percaya nggak Tuhan yang mengutus anak Maria ini maha penolong, maha bijaksana, maha mengetahui, dan maha segalanya. Setuju Pak Kris? Setuju Pak Kris? Oke, baik. Tuhan yang maha kuasa ini begitu. Apakah ada kesulitan untuk menolong utusannya, hambanya yang dia sayang ini dari malapetaka? Kira-kira dia melakukan menolong atau dibiarkan? Menurut Pak Kris? Bapa di surga sanggup membebaskan atau menolong dia, ya. Sebab malaikat sebenarnya takut pada Yesus, ya. Contoh Herodes ya, hanya mengolok-olok Kristus ditampar malaikat mati. Jadi tidak mungkin malaikat tidak sanggup menyelamatkan Yesus. Jadi menurut Pak Kris, Bapak di surga yang mengutus Yesus ini menolong Yesus, betul? Bapa di surga ya menolong ya, dibiarkan apa yang terjadi terhadap diri Yesus. Itu nggak menolong, itu namanya membiarkan. Gimana sih lo? Ada aja nih Pak Kris. Kalau Bapa di surga menolong, dia telah mengirim malaikat untuk mencegah terjadinya pembunuhan itu. Bang, ini yang namanya menolong. Contoh nih, ada orang hanyut di kali.
Ya, Dibantu. kita lihat, oh kita tolong supaya nggak hanyut. Kalau nggak ditolong dibiarkan. Pertanyaannya nih, Bapak di surga yang menyayangi Yesus memberi karunia, Yohanes 10, Yohanes 3:16 ya Pak Krisya gitu ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal, menyayangi dia, menolong dia begitu. Menurut Anda, Bapak di surga ini membiarkan Yesus dipersekusi atau dia tolong? Silakan. Tidak ditolong Tidak sampai mati. ditolong. Tapi menolong dalam arti di sini justru kita yang tertolong, kita orang berdosa yang Jangan tertolong. pindah lagi ke Anda dulu, jangan pindah dulu ke tujuannya. Saya nggak membahas tujuannya dulu. Artinya, menurut Anda, Bapak yang mengutus Yesus ini tidak menolong utusannya, kan begitu ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak maksa Anda kok. Ya kita lanjut ya. Artinya Bapak di surga sendiri ini melanggar sendiri perintahnya bahwa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Banyak kok Amsal 21:18 juga banyak sekali di Ten Commandment itu dilarang membunuh. Itu perintah Tuhan loh itu. Ya. Tapi Kalau, kalau tadi Bang, Pak Kris kalau- memangkan Kita diskusi membiarkan akademis, Bang. ini dia dulu, Akademis saya lah sama Pak diskusi Kris kita. dulu, jangan main kerocok-keroyokan, nggak enak kalau bertiga loh. Nanti abang Bukan ngomong juga. keroyok, Bang, harus yang akademis, Bang. Saya ngomong dulu sama Pak Kris bentar. Saya pakai data loh ini. Di Keluaran 23 itu nomor 7 itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu Ya. perintah Tuhan itu. Setuju Ya. ya Pak Kris ya? Dilarang membunuh orang yang tidak bersalah toh? Iya. Oke, Yesus punya salah nggak? Tidak punya salah. Ya, berarti boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya. Dengar ya. Apakah Bapak yang membunuh dia atau orang jahat? Saya tanya dulu, menurut perintah Tuhan, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Yesus punya salah nggak? Tidak punya salah. Tidak punya salah. Artinya yang dibunuh yang bersalah atau yang tidak bersalah? Yang bersalah yang dibunuh. Kok kebalik-balik? Dan ini kebalik. Memang kebalik dari kenyataan. Kenapa? Oh, memang harus dibalik. Nggak apa-apa. Kan bukan ya. Gue bikin nyaman. Lu mau kebalik kayak gue bikin nyaman gitu loh. Saya ahlinya bikin nyaman orang. Bapak melarang membunuh. Nah, anaknya ini mati, ya. Tapi kan eksekutornya bukan Bapak. Yang membunuh kan orang jahat. Kira-kira Bapak di surga ini punya kesulitan nggak sih untuk menolong hambanya begitu? Bisa. Coba Oke, perhatikan. baik. Bisa. Coba perhatikan Yesus. Pak Kris, kita maju aja udah. Oke. Kita perhatikan doa Yesus. Di ulangan kan di ulangan juga 21, 22, 23 ya. Di sana kan juga ya. Di situ yang dihukum oleh Elohim itu orang bersalah atau tidak bersalah, Bang? Yang disalib dihukum Elohim, orang bersalah atau tidak bersalah? Yang dihukum yang bersalah jelas. Yang bersalah itu baru sesuai perintah Elohim, yang dihukum orang yang bersalah toh Pak. Tapi Pak Kris membalik, bodoh amat lah, yang penting Yesus inilah, mau bersalah mau kagak kan kita ya Pak Kris ya, iman Anda ya, betul? Jadi kalau mengenai itu kita harus paham ya, walaupun ya Allah tidak menolong dia dari menjalani hidup yang akan mati itu ya, lahir dan mati, Allah tidak menolong dia untuk menahan ya supaya dia tidak mati, tapi kan eksekutornya yang membuat dia mati kan bukan Bapa. Jadi, Menurut Pak Kris, perbuatan orang membunuh di tiang salib ini perbuatan jahat atau perbuatan baik? perbuatan jahat dilakukan Perbuatan oleh jahat, baik. Sumber kejahatan itu dari sumber kejahatan itu dari Tuhan atau dari iblis? itu dari iblis itu. Dari jelas. iblis. Artinya yang menghendaki pembunuhan ini Tuhan atau iblis? Ya iblis. Iblis, bukan Tuhan, selesai. Artinya apa? Pembunuhan Yesus di tiang salib kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Selesai. Ya. Iya. Artinya landasan iman Anda itu adalah kehendak iblis, iman Anda itu.
karena Anda percaya itu. Inilah kesimpulan yang salah, ya. Lah, Jadi tadi kita sudah bahas, bukan tidak tangan Tuhan ya, bukan tidak panjang untuk menolong. Siapapun bisa ditolong Tuhan. Masa kok anaknya sendiri dibiarkan? Makanya saya kembalianlah ke doa Yesus. Yesus bermohon, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Artinya, Yesus secara manusia tidak sanggup akan menghadapi penganiayaan, penistaan, diludahi dan mati ya dengan cara mengerikan. Karena dirinya sebagai manusia. Tapi apa akhir doa? Namun bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Karena Bapa tahu akan terjadi demikian, Yesus juga tahu akan terjadi demikian. Jadi kehendak Bapa yang jadi. Ya. Jadi kita ndak perlu panjang lebar nanya peran siapa, kenapa peran iblis Kristen dapat selamat. Ya, yang nggak perlu kita tanya. Ya, sudah dinubuatkan siapa Yesus, apa yang akan dialaminya juga sudah dinubuatkan. jadi kalau gitu Pak Kris, saya tanggapi di sana ya. Anda tadi membawa bagaimana Yesus bersama murid-murid ke gunung yang tinggi, atau dia pergi di tempat yang sepi untuk berdoa semalaman. Murid-muridnya karena ngantuk, terkantuk-kantuk, Yesus tinggal sendiri, saking ketakutannya gitu ya, keringatnya sampai titik darah jatuh ke tanah. Malaikat datang memberikan dia kekuatan. Terus berdoa, kata malaikat, terus berdoa. Apa isi doanya? Dia pasrahkan semua hidupnya kepada Tuhan yang mengutus dia, karena dia udah tahu akan mau ditangkap. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendakmu. Ini doa yang paling bagus yang saya dengar, karena hamba itu nggak boleh sombong. Kami ini hamba Tuhan, saya tidak bisa apa-apa ya Tuhanku. Cuma kamulah tempat kami meminta. Saya serahkan semua hidupku sama Tuhan yang telah mengutus aku. Malaikat memberi kekuatan, bahkan kalau mau ditafsirkan, malaikat yang memberikan dia, ini loh cara berdoa yang baik. Yesus melakukan itu. Pertanyaannya Pak Kris, doa permintaan dibantu oleh malaikat Yesus ini, menurut Anda diterima oleh Bapak atau ditolak Pak Kris? Silakan. Kalau saya itu doanya ditolak. Kalau minta cawan ini lalu daripadaku, ditolak. Sebab cawan itu harus dipikul Yesus. Baik, Harus diminum cawan. Jadi doa anak soleh ini yang dibimbing atau diberi kekuatan atau yang dibantu oleh malaikat, doa Yesus ditolak. Betul? Iya, karena Oke, malaikat nggak apa-apa Pak Kris, saya nggak mau mengeksekusi Anda di sini. Saya hanya ingin Anda jujur nggak apa-apa. Biarlah netizen yang menilai toh, karena di sini bukan tempat menghakimi seseorang kan gitu. Karena pendapat orang itu nggak bisa dipaksa, brother, semuanya ya. Kita lanjut ya Pak Kris, boleh ya. Tapi di sisi lain Pak, kalau Anda mengatakan doanya ditolak, di sisi lain doanya didengarkan Pak. Ibrani 5 nomor 7. Pak Kris sudah pernah baca belum tuh? ada Ibrani, semua tulisan Paulus sudah pernah baca ya. Ya, di situ doanya karena kesalehannya dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan Pak, bukan ditolak Pak. Gimana Pak Kris? Betul, diselamatkan dari maut artinya dia bangkit. Ya. Maut itu mati Pak, bukan bangkit. Maut Diselamatkan adalah dari maut. kematian ya. Maut adalah itu apa, Pak? kematian. Makanya waktu dia bangkit, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi maut itu dikalahkan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Makanya iblis itu dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Pak Kris pintar kali. Lompat-lompat, jangan lompat lah Pak Kris. Maut itu mati Pak Kris. Artinya doanya itu Yesus karena kesalehannya diselamatkan dari kematian. Artinya bukan dia yang mati disalib Pak Kris. Kok jadi lompat ke bangkit gitu loh. Kok lompat ke bangkit, jangan dulu ke bangkit gitu loh. Tidak salah Paulus. Paulus kan ketemu Yesus hidup. Makanya Paulus katakan Yesus hidup. Karena waktu ketemu Yesus sudah bangkit dia itu. Maut artinya apa Pak Kris? Maut adalah kematian. Mati. Yesus diselamatkan dari kematian atau tidak?
diselamatkan dari kematian. Setelah dia mati, dia diselamatkan. Gimana sih? Diselamatkan dari kematian artinya dia nggak pernah mati. Oh, salah, jangan gagal paham. Gimana sih Pak Kris, bahasa Indonesianya rusak ah. Paulus nyebut dia hidup karena ketemu Yesus sudah bangkit, ketemu Paulus sudah bangkit Yesus, makanya Saya kasih contoh Pak Kris. Pak Kris, dengerin baik-baik ya. Ada orang di pengadilan, terus dia kena hukuman mati, tapi hakim memutuskan menyelamatkan dia dari hukuman mati. Pertanyaan saya, terdakwa ini mati atau tidak mati, Pak Kris? ya kasus yang Anda bawa ini beda dengan kasus Yesus ya. Oke. Pertanyaan kedua Pak Kris, kalau Yesus diselamatkan dari kematian, Yesus mati atau tidak? Dia mati. Berarti nggak diselamatkan namanya. Gimana sih, agak lucu ah. Pak Kris mulai goyang nih, Pak Kris sudah mulai goyang. Kita masih di kuburan dan ke surga, berarti dia mati terus. Seperti Pak Kris ini udah mulai goyang. Diselamatkan dari kematian artinya Yesus tidak mati, Pak Kris. salah, jangan gagal paham masalah Paulus ya, jangan gagal paham. Ya, Yesus hidup kata Paulus ya. Jadi kalau Paulus mengatakan diselamatkan dari kematian, Ini udah, karena Yesus Paulus ini tahu udah Yesus doktrin yang ini udah doktrin akut yang sama Pak Kris. Tapi saya maklumi Pak Kris, harus Anda membela mati-matian anak Maria yang harus mati. Anda boleh nabrak semua ya, nabrak akal sehat, nabrak yang logis. Tapi yang penting di sini biarlah netizen yang menilai bahwa orang yang diselamatkan dari kematian berarti Naik, tidak Ustaz, mati. Kata naik Ustaz. Jadi sekali lagi saya ulang ya, orang yang diselamatkan dari kematian dia tidak mati. Menurut Pak Kris, orang yang diselamatkan dari kematian mati. Nah, biarlah netizen yang menilai ya Pak Kris. ya, orang-orang net juga baik Islam Kristen mereka paham penjelasan saya. Jadi Yesus mati. Coba saya interaktif, izin Pak Kris, saya interaktif dulu sama netizen. Teman-teman semua yang ada di sini ngomongnya ada di YouTube. Orang yang diselamatkan dari kematian adalah A. Mati, B. Tidak mati. Saya ulang ya. Orang dengerin dulu Pak Kris, dengerin dulu Pak Kris, biar netizen yang menjawab dulu. Orang yang diselamatkan dari kematian adalah A. Mati, B. Tidak mati. Silakan dijawab semua. Pak Kris boleh menjawab A. Mati, B. Tidak mati. Silakan Pak Kris. Pak Kris, orang yang diselamatkan dari kematian A. Mati, B. Tidak mati. 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 Orang yang diselamatkan dari kematian mati, berarti tidak diselamatkan. Gimana sih Pak Kris bahasa Indonesianya? Nah, kalau dia masih No, dikubur, Bang Kris. Nah, Bang Kris. Ntar dulu, Turun aja Bang Kris kan. Nanti gue sama Abang Ustaz saya Tata. jelaskan. Saya juga mau udah. Bang Kris dengar dulu. Nanti ya. kan sama Ustaz Tata. Sama aja, Bang. Wih, nanti sama Ustaz Tata. Oke, kita tutup Pak Kris. Orang yang mati ini Pak Kris, tidak mati juga. kan Anda udah bilang mati nih, nggak apa-apa, saya ikutin lagi supaya jelas. Orang yang mati ini menurut Anda terhormat atau terkutuk? Iya, yang dialami oleh Yesus peribut itu. Yang dialami Yesus mati terkutuk memang. Oke, jadi orang yang mati ini yang namanya Yesus tidak terhormat tapi terkutuk ya. Memang kematian Yesus paling tidak terhormat di dunia. Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi Yesus tidak terhormat tapi dia terkutuk. Nggak apa-apa Pak Kris. Iya, kematiannya sangat tidak terhormat, sangat terhina. Oke, baik. Siapakah yang menghina dan mengutuk dia Pak Kris? Anda baca aja kembali ke ulangan. Ya, siapa yang menghina dan mengutuk dia Pak Kris di tiang salib? Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, bilang next gitu ya Pak Kris, biar nggak lama.
Ya, saya nggak mau jawab itu karena sudah jelas itu dia masih terhina, sudah jelas itu. Tujuannya, terakhir ya kesimpulan, tujuannya apa sih Pak Kris? Dia harus mati terkutuk. Tujuannya apa Pak Kris? Ada banyak alasan, banyak tujuan ya, untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari kebinasaan, untuk penebus dosa, ya, untuk keselamatan, juru selamat, ya. Kan ada ayat Alkitab di Perjanjian Baru mengatakan Yesus juru selamat. Di Perjanjian Lama juga ya disebut Tuhan juru selamat, ada di Yesaya itu. Jadi Yesus itu juru selamat, penebus dosa, menyelamatkan kita dari dosa dan menyelamatkan kita dari murka Allah. Kita nggak masuk neraka kalau kita ikut teladan Yesus. Jelas. Jawabannya artinya orang yang mati terkutuk ini menyelamatkan Pak Kris untuk masuk surga. Betul ya Pak Kris ya? Hapus dosa juga, Ya. menghapus saya. Artinya mengutuk anak orang agar dosa Anda terhapuskan, kan begitu ya? Itu yang terjadi. Oke. Kayaknya ini udah bertentangan dengan kehidupan keagamaan, bertentangan dengan keadaan yang sekarang. Artinya apa? Demi untuk dia bebas dari segala tuntutan, dia tumbalkan seseorang, kan begitu. Tapi oke kalau itu iman Anda di sana. Jadi demi Anda dosa Anda harus dihapus. Ya, Anda ngutuk anak orang, terus Anda tumbalkan anak orang. Nah itu kan dasar iman Anda di sana ya Pak Kris. Ya, anak orang dan juga anak Allah. Ya, oke, nggak apa-apa. Kesimpulannya jelas. Terima kasih Pak Kris. Anda baik, Anda jujur. Ya biarlah netizen yang menilai. Saya kembalikan ke host. Mohon maaf atas segala hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata. Loh, mana Bang Andi? Assalamualaikum Ustaz. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Om Kris yang terjun ya. Oh, Bang Kris yang ini terjun bebas. Ya, Uni KR. Selamat siang Uni KR. Selamat siang Bang. Ya, gantian ya, ganti pemain. Nanti Om Kris kalau mau naik lagi. Bang Handi saya silakan dulu Bang Handi ya. Ganti Ustaz Tata dulu. Ya, silakan Uni KR. Mau diskusi tentang apa temanya? Ya, kita ikuti tema yang aja ada Bang. Kan ajaran Yesus. Ajaran ini, ajaran Yesus versus Paulus. Siap, Ustaz Tata siap, Ustaz Tata. Langsung gas. Gas langsung. Uni, silakan. Anda berdurasi duluan atau Ustaz Tata. Ya, jadi ya terserah Abang Tata duluan juga nggak apa-apa. Yang penting dia beres ngomong, ya diam biar saya ngomong lagi, tanggapin gitu. Oke, sekarang Ustaz Tata duluan ya. Nanti kalau ada ditanggapi nanti ya, Uni ya. Oke, Tapi jangan saling potong, Silakan Ustaz Tata duluan. Bismillah. Jadi kalau saya sedikit aja dulu. Kalau kita membahas ajaran Yesus versus Paulus. Jadi setiap nabi diutus pasti ada penyesat-penyesat. Ya. Contohnya kalau di zamannya Musa ada namanya Samiri. Musa memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Lalu Samiri ini, penyesat ini memperkenalkan Tuhan dewa baru, membuat patung dari emas, anak sapi. Nah, jadi berarti penyesat di situ adalah Samiri ini. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Markus 12:29. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Ya. Esa lagi satu-satunya. Nah, nanti ternyata Paulus memperkenalkan Tuhan baru. Roma 10 ayat 9. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini. Kalau Musa memperkenalkan Tuhan Allah, Yesus Samiri patung dari emas.
Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, yang tidak kelihatan. Paulus memperkenalkan Tuhan itu seperti dewa, menjelma jadi manusia. Makanya Yesus ini sudah menubuatkan bahwasannya seperti Nabi Muhammad itu loh. Nabi Muhammad kan tentang orang-orang yang menyimpang nantinya itu sudah dinubuatkan. Nanti akan ada yang ingin membelokkan ajaranku. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, benar ada orang ngaku Nabi, Musailamatul Kadzdzab, termasuk Abdullah bin Sabah, sampai orang-orang pengikutnya mentuhankan manusia. Siapa yang dituhankan? Sayyidina Ali, mana? Sama seperti Yesus. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Domba ini sebutan untuk seriwil. Nah, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas di luar seriwil, berarti Roma. Makanya AS Roma itu serigala buas ikonnya. Siapa ini? Ya Bulus ini. Kan Bulus orang Roma. Mana datanya? Kisah Para Rasul 22-25. Yang kedua kata Yesus, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap orang-orang Farisi dan Saduki. Ternyata siapa ini? Kan tidak mungkin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah ngaku Roma, ngaku Farisi, tidak pernah. Ternyata Paulus orangnya. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Farisi dia. Nah, yang terakhir, Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Berarti kalau dalam Islam Muslim ini wazi ini. Ji, demi dulu Ji, nggak bisa demi Ji. Nanti kalau diturunkan kamu ngamuk Ji. Ji, demi dulu Ji. Nah, ingat waktunya sudah dekat. Ini kalau di zamannya Nabi Muhammad wafat, muncul langsung dekat apa? Musailamatul Kadzdzab. Nah, ini juga sama. Yesus tidak ada, muncul waktunya dekat. Ya Paulus ini. Ya, dia selalu memakai nama Yesus. 1 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, dan dari Sostenes saudara kita. Atau 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2 dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus. Dan dari Timotius saudara kita kepada jemaah Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh terus kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi selalu memakai nama Yesus. Sama seperti Abdullah bin Sabah memakai atas nama Islam, tapi mengajak manusia menyembah manusia. Nah, kayak gitu. Itu singkat dari saya dulu. Silakan. Oke, makasih Bang. Ya, jadi Abang udah menjelaskan tentang apa yang tadi itu saya udah menyimak ya. Ya, saya tangkapi perkataan Abang dulu. Sebenarnya ajaran Kristen yang kami sekarang ini ya, kalau kita melihat ya, ini bukan ajaran Paulus ya, tetapi yang mendirikan pertama jemaat mula-mula atau gereja pertama ya, sebenarnya itu bukan Paulus ya. Sebelum Paulus mengenal Tuhan Yesus ya, itu sudah ada pengikut Yesus ya. Jadi pengikut Yesus itu yang disebut dengan pengikut Yesus itu yang sekarang disebut Kristen ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Paulus ya, kecuali Paulus pembawa agama Kristen pertama, tapi kan bukan ya, yang membawa ajaran ke Yesus yang pertama adalah murid Yesus sendiri ya. Ya setelah itu si Paulus ini sebelum mengaku Yesus atau mengikuti Yesus, dia akan bertujuan juga untuk membunuh para murid-murid Yesus ini yang memberitakan Injil-Injil ke Yesus ini ya. Kemudian terjadilah penampakan Tuhan Yesus kepada dia, karena dia tujuan dan maksudnya untuk membunuh. Supaya apa? Supaya ajaran Yesus itu jangan diajarkan, tahu diberitakan ya. Tapi disitulah kemuliaan bagi dia ya, mukjizat nyata bagi dia sehingga matanya buta ya, tiba-tiba itulah mukjizat ya. Terus yaitu dia mengakui, dan dia bersama-sama dengan murid-murid Yesus lagi bersama-sama mereka untuk memberitakan Injil ya. Tapi pada mula-mulanya bukan
bukan dia pembawa atau mengajarkan pertama, tapi murid-murid Yesus ya. Jadi kalau kita berbicara ajaran Paulus vs ajaran Yesus, kan berarti salah sedikit juga di situ Bang ya. Soalnya kan yang mengajarkan ajaran Yesus pertama bukan Paulus ya, tapi yang mengajarkan ajaran Yesus yang pertama itu yaitu murid-murid Yesus sendiri. Rasul Petrus pertama mendirikan jemaat ya. Jadi sebenarnya harus kita mengetahui itu juga Bang ya. Tapi ya sudut pandang Abang dengan sudut pandang saya berbeda ya, gitu. Ya jadi kita tidak bisa berpatokan kepada Paulus ya begini-begini ya. Ya, terus Abang jangan Abang tadi mengatakan Paulus itu begini-begini Bang, jangan lah Bang ya. Paulus itu ya itu rasul ya. Ya karena Yesus berkata juga ya setelah aku banyak datang nabi-nabi palsu ya. Terus Abang jangan katakan begitu. Nanti kalau saya tanya Abang apakah Paulus itu nabi? Kan bukan ya. Jadi Abang gak usah jelaskan bahwa Paulus itu begini-begini. Gak usah juga kita Bang ya. Ya, jadi ya menurut saya begitu Bang ya. Intinya ya yang tadi Abang jelaskan panjang lebar ya tentang ajaran Paulus vs ajaran Yesus ini ya sebenarnya salah, karena yang memberitakan pertama ajaran Yesus bukan Paulus, tapi yang mengajarkan ajaran Yesus adalah murid-murid Yesus sendiri. Ya gitu aja Bang, tangkapin aja Bang. Ya siap, terima kasih Bang Uni. Silakan Ustaz Tata dibantah. Pertama, apakah Paulus nabi? Menurut Paulus nabi. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaah di Antioquia ada beberapa nabi. Siapa saja nabi itu? Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene dan Menahim, bukan Menahim Ali ya, yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Berarti kan Paulus ada nabi dia, menurut Paulus. Tapi yang kedua, jadi Kristen ini bukan ajaran Yesus, ajaran Paulus. Mana datanya? Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jamaah itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, di Antioquia. Jadi bukan pengikut Yesus. Pengikut itu harus mengikuti. Contohnya umat Islam mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikutin? Ajaran inti la ilaha illallah. Kami mentuhankan Allah. Nabi Muhammad mengajarkan sholat pakai wahyu, akimi sholat torofain nahar wa zulafa minal lail. Kami sholat. Nabi Muhammad membawa ajaran pada perintah soal haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kami haji yang mampu. Nabi Muhammad mengajarkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kami puasa. Itu namanya pengikut. Nah kalau Kristen, ajaran inti Yesus apa? Markus 12:29. Dengan hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kristen mentuhankan Yesus. Padahal hukum yang terutama mengenal Allah yang Esa. Sama seperti Nabi Muhammad, hukum yang terutama apa? Ajaran Nabi Muhammad, hukum yang nomor 1, la ilaha illallah. Mana buktinya? Buktinya kalau ada orang mualaf, apa yang disodorkan? Syahadat. Oh Tata, Bang Juma, saya mau mualaf. Oke, siap. Asyhadu. Karena itu hukum terutama, kunci surga. Nah, nanti kalau Nabi Muhammad wafat, diteruskan oleh sahabat. Sahabat dilanjutkan oleh tabi'in sampai ke kita. Nah seharusnya pengikut itu seperti itu. Dari Nabi Muhammad diteruskan sahabat, nanti tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, sampai sekarang nyampe ke kita. Nah kalau Yesus mengajarkan tauhid, diteruskan Paulus, 3 Tuhannya. Kan gak nyambung. Kayak gitu. Oke, silakan. Ya, oke. Makasih Bang ya. Jadi ya sebenarnya dalam iman kami ya, hukum yang tadi Abang katakan itu benar ya juga ya. Hukum yang terutama adalah mengajarkan tentang Allah yang benar atau Allah yang saya. Ya, jadi Yesus ini
untuk yang dilanjutkan atau mengajarkan tentang ajaran-ajaran atau apa yang mereka lihat daripada kisah Yesus atau tentang Yesus, itulah mereka mengajarkan. Makanya dalam Bible juga mengatakan bahwa kami menuliskan ini sesuai apa yang kami lihat, kami raba, kami saksikannya itu. Jadi itu adalah pengajaran yang mereka lihat atau mereka saksikan langsung. Ya, karena mereka hidupkan sejaman dengan Yesus. Makanya tadi abang mengatakan bahwa Paulus itu saya masih tidak menerima bang, soalnya kan kecuali murid Yesus itu Paulus juga kan Paulus kan bukan murid Yesus ya. Murid Yesus yang mengajarkan pertama ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus itu yang diajarkan terus diikuti juga sama Paulus ya. Mereka disatukan untuk bersama-sama mengajarkan tentang ajaran Yesus ini. Sampailah di Antioquia, lalu makanya dinamakan pengikut Yesus itulah disebut dengan Kristen namanya itu ya. Jadi abang berbicara juga tentang Tuhan Yesus mengajarkan kita mengenal Allah satu-satunya, memang ya betul ya. Saya akui itu ya. Tetapi kalau bagi kami umat Kristen ya, kalau tanpa Yesus itu kami tidak bisa mencapai Allah itu ya, karena Dia sendiri mengatakan bahwa Allah itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, kasih Allah kepada ciptaan seluruh dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal itu ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia bisa memperoleh hidup. Kalau tidak percaya kepada Dia berarti tidak bisa hidup. Makanya itulah yang kami yakini ya. Jadi Allah mengutus Yesus itu untuk kami percaya Dia supaya kami bisa memperoleh hidup. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup ya, karena Bapaknya berkata bahwa Dia mengutus Yesus ya. Barang siapa percaya kepada Yesus itu dia memperoleh hidup. Makanya Yesus berkata, barang siapa akulah jalan kebenaran dan hidup ya, tiada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang kami yakini ya. Jadi kalau menurut pandangan kami, tanpa Yesus itu kami tidak bisa mencapai Allah yang kudus itu ya, karena tidak bisa melihat ya, Dia memperantarakan lewat firman-Nya itu yang menjadi manusia Yesus itu ya. Jadi gitu, makanya kami secara iman kami bang ya kami menyembah Yesus itu. Sebenarnya kami juga di saat itu menyembah kepada Bapa di surga itu. Ya, jadi ya itu saja yang saya sampaikan kepada abang ya. Ya intinya abang mengatakan Paulus yang mengajarkan agama Kristen pertama itu saya tidak terima bang. Soalnya itu adalah murid-murid Yesus yang mengajarkan ajaran Yesus yang pertama. Bahkan yang mendirikan jemaat pertama adalah Rasul Petrus, murid Yesus sendiri ya. Dan itu adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka berjalan sambil berjalannya itu mereka udah ketemu sama Paulus. Setelah Paulus mengakui dan mengikuti Yesus, lalu mereka itu bersatu mengajarkan dan mengabarkan Injil itu sampai banyak ke seluruh dunia itu. Jadi gitu aja bang yang saya tahu itu bang. Oke. Justru kalau hidup sejaman itu meneruskan gini loh bang, firman yang diterima para nabi itu udah bisa dirubah sudah. Bisa merubah dengan nabi yang lain, bukan manusia biasa. Contohnya apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amra ini lan tadillu mata masaktum bihima kitabullah wa sunnah. Ingat ya, aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah wa sunnah, Quran dan hadis. Maka tugasnya orang yang sejaman dengan dia meneruskan Quran hadis itu, bukan menambah ajaran baru. Gak boleh. Nah kalau Paulus malah ajaran inti yang dirubah. Hukum yang terutama tentang Tuhan dirubah menjadi Yesus yang Tuhan. Ini kacau kalau dalam Islam. Ya, seharusnya karena sejaman itulah enak dia. Kan menguasai. Contohnya yang paling menguasai Islam itu sahabat. Karena beliau ini sejaman dengan Rasulullah. Ya, tidak akan merubah itu. Yang kedua, karena begitu besar kasih sayang Allah, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal. Apa maksudnya itu? Begini, di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Seriwil dari penindasan, maka Tuhan mengutus seorang juru selamat. Yang mana nanti orang tersebut menyelamatkan Seriwil dari penindasan Fir'aun. Musa menyelamatkan Seriwil dari Fir'aun. Fir'aun penindas. Diselamatkan oleh Musa Seriwil itu, berhasil Musa.
Lalu di zamannya Yesus, Romawi ini menindas Sriwil. Maka Tuhan mengutus lagi seperti Musa dulu. Karena begitu besar kasih sayang Allah, maka menyelamatkan lagi dia dengan mengutus seorang juru selamat, Yesus. Coba baca Kisah Para Rasul 13:23. Ya. Apa di situ bunyinya? Bahwasannya sesuai dengan janji Allah, maka dia akan membangkitkan juru selamat untuk Sriwil, yaitu Yesus. Nah, kenapa kok Yesus saat itu diutus? Karena Sriwil lagi tertindas. Sama seperti di zamannya Musa. Sriwil ditindas oleh Fir'aun. Tapi oleh Sriwil ditolak. Yesus ngaku, aku ini utusannya Allah untuk kamu, Sriwil. Matius 15:24. Aku ini nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Ditolak oleh mereka, selesai. Lalu tiba-tiba orang Romawi, loh Yesus ini kok ditolak ya? Padahal dia bermujizat, dewa dia itu. Seperti Hercules. Hercules itu putra dewa Zeus. Weh, ayo kita kumpul, kita lanting dia jadi Tuhan yuk. Loh, apa alasannya kok kita harus mentuhankan Yesus ini? Loh, Hercules saja kita dewakan, apalagi Yesus ini bisa menghidupkan orang mati. Ayo kita lanting jadi dewa. Akhirnya, ya, oleh golongannya Paulus ini dilantik di Antioquia itulah sampai ada konsili, diangkat menjadi Tuhan, anak Allah. Kalau Hercules putra dewa Zeus, ya gitu ceritanya. Ibaratkan gini loh, Ozi ini nyalon nyalon kepala desa gak jadi, tiba-tiba dia oleh orang di luar desanya diangkat jadi presiden. Ini kan botol namanya. Wong nyalon kepala desa loh udah diterima, malah diangkat jadi presiden. Yesus ini ngaku nabi, ngaku utusan, ditolak oleh Sriwil. Orang yang nggak tahu apa-apa, oh presiden dia, oh dewa dia, Tuhan dia. Ini kan lucu. Padahal pengakuan Yesus apa? Aku ini utusan, seorang nabi, penyampai firman. Tuhan yang benar adalah Allah Bapa, Matius 11:25. Yang di langit, Matius 18:19. Yang satu, Markus 12:29. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Itulah Tuhanku, kata Yesus. Tiba-tiba dia tidak ada, dilantik menjadi Tuhan oleh orang di luar Sriwil. Nah gitu yang benar itu. Oke, silakan. Ya, oke Bang ya. Nah, makasih Bang. Ya, jadi ya yang tadi Abang mengatakan itu, ya kita tidak bisa mengambil kesimpulan juga ya. Tapi maksudnya bagi kami yang beda keyakinan dengan Abang maksudnya ya. Karena gini Bang ya, Yesus ya bukan maksudnya dilantik jadi Tuhan ya. Yesus saja lahir, malaikat saja mengatakan bahwa dia Tuhan. Ya, itu bukan manusia, malaikat saja mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi ya jangan mengatakan bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan ya. Ya, tadi katakan juga Yesus adalah utusan. Ya memang ya sebenarnya saya juga mengakui itu ya. Yesus itu adalah utusan ya. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, atau Yesus itu adalah penyebantahan dari Bapa itu ya. Makanya itu yang kami imani, itu yang itu ya, bahwa kami untuk mencapai Bapa itu atau yang kudus itu atau Allah itu harus melalui Yesus itu. Jadi tanpa dia itu kita tidak bisa mencapai Allah itu, surga itu. Jadi di luar dia, siapapun dia tidak bisa mencapai ya. Dia tidak bisa mencapai Allah itu ya. Ya, siapa juga coba berani mengatakan bahwa aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu? Kan tidak ada. Tapi Yesus kan mengatakan aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu ya. Jadi Yesus itu di dalam Wahyu 21 ayat 7 mengatakan, barang siapa menang atas semua ini, aku akan menjadi Allah baginya. Ya, Yesus yang mengatakan bahwa barang siapa menang atas semuanya, aku akan menjadi Allah baginya dan ia menjadi anakku ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu dia lantik jadi Tuhan. Tapi kalau menurut kami pandangan orang Kristen ya, Yesus itu adalah kepenuhan manusia dan kepenuhan Allah itu
Ya, soalnya firman yang menjadi manusia otomatis firman Allah. Jadi ya dia punya kepenuhan Allah dan kepenuhan manusia tetap ada. Jadi gitu Bang. Nah, lanjut aja Bang. Lanjut lagi Bang. Sudah. Lanjut Ustaz. Oke. Jadi gini Bang, Anda tadi tidak menyebut ayatnya, tapi saya sebut ayatnya. Bahwa malaikat mengatakan dia itu Tuhan. Hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Anda cuma baca di ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Tapi nanti di ayat 21, 22, Yesus disunat hari ke-7. Lalu diserahkan kepada Tuhan. Maka yang benar itu, kalau mau diartikan yang benarnya, Sayyid atau Tuan. Kalau ada orang Islam itu Sayyid. Orang Islam kalau memuliakan orang itu kan, kalau dulu itu Sayyid. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Muhammad. Maka yang benar Lukas 2 ayat 11 itu, hari ini telah lahir Yesus Tuan di kota Daud atau Sayyid. Karena kalau dimaknai Tuhan, nanti ada dua Tuhan nanti. Pertama Tuhan itu lahir di ayat 11. Di ayat 22 Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Tapi kalau yang pertama dimanakan Tuan atau Sayyid, ya, maka hari ini telah lahir Tuan di kota Daud. Lalu Tuan ini ketika berumur 7 hari diserahkan kepada Tuhan, gitu. Jadi tidak cocok. Terus Yesus menyediakan tempat, ya. Oke, tunggu dulu. Deh gini. Nah, kalau Tuhan wajar, nanti Tuhan ini menjadi nabi. Kalau Tuhan yang lahir, yang namanya Tuhan itu aktif langsung. Nah, buktinya Yesus. Umur 10 tahun tidak aktif apa-apa. Umur 20 tahun tidak jadi apa-apa. Nah, umur 30 tahun baru aktif. Aktif jadi apa? Jadi utusan. Ya, seharusnya kan kalau Tuhan aktif dari awal udah. Nah, kalau Nabi memang aktifnya ada masanya, ada permulaan. Nabi Muhammad aktif jadi Nabi ketika berumur 40 tahun. Kapan apa wahyu pertama kali dia terima? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu umurnya ketahuan, tempatnya ketahuan, bunyinya ketahuan. Sekarang sampai sekarang ada. Nah, baru Nabi cocok. Nah, Yesus ini cocoknya Nabi juga. Karena kalau Nabi ada masanya, masa ada Tuhan dilantik menjadi aktif jadi Tuhan umur 30? Kan tidak mungkin. Tapi kalau Nabi wajar. Yesus ini aktifnya menjadi Nabi ketika umur 30. Kira-kira. Kau bisa kira-kira? Ya tulisannya kira-kira kok. Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, wajar kalau dia nabi atau utusan. Dan Yesus mengakui itu, aku diutus kepadamu Sriwil. Matius 15:24. Aku nabi, Markus 6 ayat 4. Tugasku penyampai firman, Yohanes 3:34. Melakukan perintah Bapa, Yohanes 14:31. Melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, Yohanes 6:38. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Ajaranku bukan dari diriku. Yohanes 7:16. Cocok dia kalau jadi nabi. Tapi kalau jadi Tuhan, ya tidak cocok. Masa Tuhan aktifnya umur 30, itu pun menerima firman dari Tuhan. Aduh, gimana ini? Kurang seru anunya. Tidak pakai data. Silakan lanjut. Iya. Gimana Hune? Ini ada 3 Kristen ini. Zaknik dibuka mute-nya. Anda typing tadi takut dengan saya gitu kan. Mau berdiskusi? Ya dong. Makanya saya jambak Anda tadi karena dibilang Islam takut. Ya karena saya ditentang-tentang terus tadi. Ya silakan, kalau mau berdiskusi saya letakkan di atas untuk menggantikan saudara Yuni sementara. Silakan. Oke.
Ya, Saya berhadapan sama siapa ini? ya ini dengan Ustaz Tahta. Ustaz Tahta kemarin udah kepusingan lawan saya ditendang sama dia. Nggak ada yang lain. Handi aja, Handi suruh naik, saya mau tes dia coba. Waduh. Silakan. Yang Anda kuasai apa dalam Bible? Silakan. Betul gak kamu tendang saya kemarin? Saya tidak tahu, saya baru kenal kamu sekarang. Hah? Berbohong lagi dong. Tidak usah curhat. Intinya yang apa yang kamu kuasai dalam Bible sih? Enggak, kemarin kamu tendang saya kan waktu saya diskusi ke tempat kamu. Waduh, jangan framing. Saya ini mau dialog, jangan diajak curhat saya. Aduh. Jangan langsung kita gas Masih dialog. kuat. Gak apa-apa kalau. Oke, ayo. Silakan, apa yang kamu kuasai dalam Bible? Ayo, sikat. Oke, sejak Ngomong kapan apa? Yesus itu aktif jadi Tuhan? Tuh, terserah mau apa aja. Ya silakan, pakai data. Kapan Yesus aktif jadi Tuhan? Iya, aktifnya Yesus Oke. sejak kapan jadi Tuhan? Silakan. Oke. Silakan. Ya. Pakai Lukas data. 2 Lukas 2. Katakan yang lahir di situ siapa? Yesus. Siapa? Disebutnya Kristus, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Oke. Terus di Bapak ayat Daud. dua-duanya diserahkan ke siapa? Nah, secara tubuh jasmania dia diserahkan untuk mengikuti adat istiadat orang Israel Dia diserahkan ke siapa? di hari ke-8, betul nggak? Tadi Anda bilang Dia hari 7 ya. diserahkan ke siapa? Salah. Diserahkan ke siapa? Itu adalah adat istiadat orang Israel. Diserahkan kepada siapa yang saya Ke tanya? bait Allah, ke bait Iya, ke Allah. siapa? Diserahkan ke Ke siapa? bait Allah, ke bait Oke, Allah. baca, coba baca. Bohong ini, Ke bait Allah, coba bohong. Baca. Diserahkan kepada Tuhan itu. Dua-dua coba. Oke, ayo. Ayat dua-duanya silakan. Ayo. Ya silakan baca. Ke bait Allah, Benar. kepada Tuhan atau ke bait Allah doang? Oke, saya buka ya. Ya silakan. Ya, jangan ditambahin. Lukas 2 ayat 22. Oke. Silakan. Ya, Dan baca. ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Betul? Tuhan yang mana? Oke. Saya mau tanya sekarang. Yang diserahkan Tanya apanya? Tuhan yang mana dulu? Tanya. Loh, Tuhan itu kan, saya mau tanya, Tuhan itu tubuh apa roh? Nggak usah Tuhan yang mana. Kan Yesus Tuhan. Jawab dulu. Tuhan itu eksistensi tubuh apa roh? Saya tidak nanya roh itu. Intinya Yesus lahir sebagai Tuhan. Nggak bisa. Anda Kepada mesti Tuhan. ngomong secara jelas di sini. Alkitab katakan di Yohanes 4 ayat 24, katakan Allah itu roh. Ya, berarti dia diserahkan kepada Tuhan ya. Rohnya itu, ngerti gak? Dan menyerahkan tubuhnya. Yang dibawa Kepada ke tubuh. Tuhan atau kepada roh? Jawab dulu. Oke ya. Di sini soalnya hujan nih, saya agak kurang dengar. Oke ya, saya minggir dulu dikit. Bentar. Yang dibawa ke dalam bait Allah itu tubuhnya atau apanya? Jawab. Ya diserahkan ke siapa? Diserahkan ke siapa? Ke Tuhan. Ya berarti ada berapa Tuhan? Loh, satu tetap kan Kan yang tubuhnya lahir itu. Tuhan, lalu diserahkan kepada Tuhan, kan gitu. Yang lahir itu Tuhan Apa yang tapi lahir? dalam bentuk jasmani. Oke, Paham itu nggak? diserahkan kepada Tuhan, roh gitu. Saya mau tanya, yang lahir tubuh apa roh? Jawab dulu. Jawab. Apa? Yang lahir tubuh apa roh? Tubuh manusia ya. Nah, terus? Ya, kunci dulu. Tubuh ya, oke. Iya, yang lahir manusia. Iya, ya, wujudnya manusia, Terus? oke ya. terus. Setuju ya? Ya, terus. Kunci ya, tubuh Ya, ya. ada kunci udah silakan. Lalu yang dibawa ke Tuhan itu tubuhnya apa-apanya? Ya manusia diserahkan bayi manusia. Betul. Bayi manusia, coba. Bayi manusia itu Berarti diserahkan kepada tubuhnya siapa? dibawa kepada Tuhan. Oh, kepada Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Tadi Tad. Ini orang ini dia bertanya, dia yang ngomong. Kau bertanya, dengarkan dulu orang menjawab. Kau ini kayak kayak orang habis makan babi gitu loh. Loh, babi itu enak lagi. Ya kalau bertanya itu. Pada otaknya si tai babi. Nah, Ajaran pagan. Aduh bersin gua. Tidak menghormati banget gitu loh. Orang kalau bertanya itu tanya aja, dengarkan orang menjawab. Ini dia yang bertanya, dia yang rese. Ya terpaksa gua bersin. Sorry aja. Ini ustadz saya loh, hormati dong. Enak aja kau mempermainkan orang. Kalau kau di dekat saya siram kau kopi panas. Hormati dong, kau yang bertanya. Tadi dengarkan saya sama tadi Pak Kris, saya hormati dia. Ya, saya nanya ke dia, saya dengerin dulu dia menjawab, saya hormati dia. Ini kau ini nggak punya adab gitu. Saya rasa di rumahmu itu berantakan, gitu loh.
berantakan tidur rumahmu, keluargamu itu. Kalau ini kan ciri khas kamu ini. Enak aja mempermainkan ruh muslim. Kalau ada hadis lebih di sini jangan coba-coba ya. Hormati orang yang menjawab, apalagi Ustaz saya ya. Tuh, makasih, lanjut. Ya, halo Bang. Hormat Pak Ustadz Tata, Pak Ustadz Arif, dan Pak Saudaraku semua ya dalam grup ini. Terima kasih tuan rumah yang baik Pak Ustadz Arif. Hormat ya. Kalau saya ya senang-senang sajalah. Ya, tapi kita bersaudara ya. Oke, hormat diberi untuk semua. Selamat siang waktu Kota Kupang. Hormat. Oke, lanjut. Mau gimana ini? Mau bertanya atau mau dialog? Kita diskusi dialog saja ringan-ringan aja. Sama Pak Ustadz kan sudah sering lah ya. Hormat Pak Ustadz ya. Makasih. Bentar lagi aku ke Surabaya loh Pak Ustadz. Ya tenang. Nanti tak sahadatin ya. Lanjut. Siap, itu penghormatan, penghargaan. Terima kasih. Ya, mungkin sekitar tanggal 10 ya, 10 atau 11 ya. Hafalin dulu. Lanjut Pak Leslie, topik apa? Oke. Kalau tadi temanya itu kalau dibaca di Roma 9 ayat 5 ya, itu kan Paulus memastikan bahwa Mesia, Yesus itu adalah Allah itu sendiri kan. Saya kira cukup jelas lah. Oke. Menurut Paulus bahwa Yesus ini Allah sendiri. Iya. Menurut Yesus, Yesus ini bukan Allah. Buktinya, Sudah sebagai tinggi daripada aku. sebagai utusan anak Allah, hamba Allah, Raja Damai, Juru Selamat, banyaklah. Tunggu dulu lah. Ya, siap Pak Ustadz. Jadi gini ya. Kenapa kok Yesus bukan Allah? Pertama, Yesus sudah ngaku utusan. Sehingga yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Aku ini utusan. Bapak yang tinggi. Yohanes 13:16. Bapak lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Karena aku bukan Bapak, Bapakku di langit, Matius 18:19, maka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 5:26. Berarti kamu bukan Bapa Yesus. Bukanlah, Bapa punya hidup sendiri dalam dirinya sendiri. Saya juga mempunyai hidup dalam diriku sendiri. Yohanes 5:26. Jadi jelas, Yesus bukan Bapa. Nah, kalau Bapa kuasa dia. Kalau Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Berarti Yesus bukan Bapa, gitu. Oke, silakan. Oke, Pak Ustadz Tata, jadi hormat ya. Jadi di satu sisi kita menempatkan Yesus adalah manusia ya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Pada mulanya kalau awalnya ya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kan jelas ya. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Oke. Kemudian tadi ya terkait dengan Lukas 1 dengar juga lah ya, ketika dilahirkan malaikat menegaskan bahwa ini kan Tuhan ya. Kemudian kalau kita baca ya, mungkin sudah sering lah dengan peserta tadi Matius 4 ayat 7 dan Matius 4 ayat 10 ya, itu kan sudah jelas sekali ketika dia menjawab iblis yang mencobai di padang gurun waktu berpuasa, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, kan jelas kan. Kemudian dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tidak ada nabi lain yang menyebut seperti itu. Yohanes 15 ayat 2. Oke. Yohanes 15 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Matius 28 ayat 18 ya. Ya, penguasa surga dan bumi. Itu penegasan di surat Paulus. Filipi 2 ayat 10 ya. Berkuasa atas surga, di atas bumi dan di bawah bumi. Sementara begini, secara logika, sebenarnya siapa sih yang menjadi penguasa di surga, di atas bumi dan di bawah bumi? Dia sendiri menegaskan, Paulus juga menegaskan, Matius murid Tuhan Yesus juga menegaskan. Kan jelas kan? Saya pikir Allah ini kan kita menerjemahkan kan dalam bentuk roh kan. Tetapi dia akan datang sebagai hakim yang adil. Apakah roh menghakimi kita
atau fisik, karena ketika kenaikan Tuhan Yesus dalam bentuk fisik rohaninya naik ke surga, kan kembali akan seperti itu, penampakannya seperti itu, kembali lagi seperti itu. Baru begini, hakim yang adil ini kan jelas kan, Yesus akan datang sebagai hakim ya. Bahkan ya izin ya Pak Ustadz ya, kalau nggak salah kan disebutkan juga loh dalam Quran ya, surah As-Syukur kalau nggak salah tuh. Terus dia berikut, dia adalah awal dan akhir. Kalau di Quran dia orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ada suratnya, ada itu. Jadi saya pikir hanya kita menjadi dikotomi, kita mempersepsikan kok manusia, kok Allah itu sendiri. Sementara kita berpikir bahwa Allah itu kan roh, ya kan? Kalau Kolose 2 ayat 9, dalam tubuh jasmani segala kepenuhan Allah ada pada dia. Itu kan. Nah, saya pikir ya hanya perbedaannya hanya begini ya. Izin Pak Ustadz, jadi kita semua ciptaan kita semua atas seizin satu pemilik hidup kita, cuma satu aja loh yang mengizinkan kita untuk ada di dunia ini. Hanya menerjemahkan menurut keimanan kita ini yang beda-beda, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting kan kita percaya bahwa ada kehidupan setelah dunia ini selesai, dunia ini kiamat. Itu kita percaya. Hanya jalan kita menerjemahkan menurut keimanan kita masing-masing. Saya kira begitu saya. Oke, makasih Pak Ustadz. Oke. Ini sebenarnya kalau Yesus dicobai iblis itu, kenapa Yesus mengatakan jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu? Bukan diartikan mencobai Yesus itu Allah, bukan gitu. Coba baca di ayat sebelumnya. Iblis ini mencobai Yesus selalu memakai nama Allah. Coba baca di ayat yang atas itu. Hei Yesus, kata iblis, coba kamu loncat dari jurang, nanti Allah akan mengutus malaikat menolong kamu. Dikit-dikit bawa Allah, dikit-dikit bawa Allah. Terakhir, apa kata Yesus? Mangkel Yesus, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ibaratkan ada orang mau menipu saya pakai nama Bang Handi. Tahu-tahu udahlah kamu gini, nanti Bang Handi akan gini ke kamu. Padahal saya tahu sosok Bang Handi, kenal banget saya. Akhirnya kamu ini so tahu, jangan mencobai Bang Handi, dikit-dikit bawa Bang Handi. Saya yang lebih kenal Bang Handi. Nah kayak gitu. Tapi orang Kristen cuma pakai ayat itu doang, dikira Yesus itulah Allah gitu. Padahal enggak. Karena iblis di atas itu selalu memakai nama Allah. Akhirnya mangkel Yesus. Kamu ini ibaratkan gini loh, selalu membawa nama-nama Allah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu gitu. Nah terus yang kedua tentang firman. Orang Kristen ini keliru, seakan-akan Yesus yang firman. Bukan. Firman itu tidak pernah menjelma, sifat itu. Kayak Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan berbicara. Jadi itu firman itu perkataan. Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 34, Yehezkiel 3 ayat 4. Perkataan. Jadi yang namanya perkataan ini tidak pernah menjelma, diberikan. Diberikan kepada Musa, Taurat. Musa mendengar. Diberikan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Nabi Muhammad mendengar. Diberikan kepada Yesus, Injil. Yesus mendengar. Mana datanya Yesus mendengar firman? Yohanes 15, 15. Yohanes 8, 40. Yohanes 8, 26. Yohanes 5, 30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Jadi tidak pernah firman itu menjelma, diterima. Ya, diterima menjadi kitab suci. Taurat, Injil, Al-Quran. Sedangkan Yesus, Nabi Muhammad, Musa, penyampai firman, Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Yang kedua, Yesus memberi hidup yang kekal. Benar. Bagaimana caranya? Matius 19:16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Apa perintah Allah kepada Yesus? Hukum yang terutama, dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, yang kedua, hidup yang kekal di dalam Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi harus percaya kepada Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Hidup yang kekal itu ditambah Yohanes 17:3. Hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan.
Terus yang kedua, Yesus ini Tuhan karena dia kuasa. Kata siapa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Bahkan ajaranku bukan dari diriku, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Bahkan ketika aku menghidupkan Lazarus, aku memohon meminta kepada Bapa. Yohanes 11:44. Tidak kuasa apa-apa dia. Terus Yesus menghakimi katanya. Iya, yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Mana datanya? Matius 19:28. Kenapa dihakimi? Karena mereka ini menolak Yesus sebagai utusan, sebagai nabi. Nah kalau tahta dihakimi ya debat. Uang tahta apologet. Tahta kamu tak hakimin. Oke. Siapa aku tahta? Loh kamu utusan untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugas saya tahta? Loh katanya penyampai firman. Yohanes 3:34. Di mana datanya saya menerima firman? Yohanes 12:50. Siapa yang mengutus aku tahta? Bapa katanya. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu tahta? Kata kamu Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Tahta kamu dulu dia debater. Iya, pantesan kamu pinter. Lolos kamu. Giliran Bang Leslie. Leslie siapa aku? Tuhan. Nyala kamu. Kamu buat kejahatan. Gitu. Karena tak punya data gitu loh ya. Nah, terus jadi gini, maksudnya gini, kenapa kau dihakimi? Ya, karena mereka ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Israel tidak sesuai dengan ajaran Yesus karena mereka menolak Yesus. Kristen dihakimi karena mentuhankan Yesus. Nah, kalau Islam, apa salahnya Islam? Hai Islam, saya ini utusan untuk Sriwil. Iya, saya percaya. Saya ini nabi. Iya, saya percaya. Penyampai firman. Iya, saya percaya. Tuhan yang benar itu Allah yang Esa. Iya, saya percaya. Kalau Kristen, saya ini utusan. Enggak, kamu Tuhan. Saya ini penyampai firman. Enggak, kamu yang firman. Saya ini nabi. Enggak, kamu Tuhan. Tuhan yang benar itu Allah. Enggak, kamu. Jadi mereka dihakimi karena menyangkal terus gitu loh. Kalau Islam apanya? Gitu ya. Oke, silakan. Ya, silakan Pak. Pendeta Maruba, bersabar ya. Gantian Pak Maruba ya. Silakan Pak Leslie dulu. Halo, ini Pak Ustadz, ini dia. Jadi begini, saya sebentar sambil makan tapi ya. Oke, jadi begini Pak Ustadz ya. Ketidakmampuan kita menyikapi secara keimanan kan saya ibaratnya kan kata Allah ini kan roh ya. Jadi kita tidak mampu menerjemahkan bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, firman Allah menjadi manusia kan benar adanya loh. Benar, manusianya Yesus. Malaikat menyampaikan menegaskan bahwa dia adalah Tuhan. Ketika salah satu muridnya bertanya menegaskan sebenarnya siapa itu Bapak? Filipus ya. Kok kamu sekian lama sama aku kok kamu gak tahu? Ya kan? Begitu. Kemanusiaannya betul, sebagai utusan betul, sebagai anak Allah betul, apalagi ada banyak ya. Sebagai hamba Allah, sebagai Raja Damai. Apalagi yang berikut tentang Matius 4 ayat 7, Pak Ustadz begini. Bagi kekristenan, iblis ini adalah malaikat Lucifer yang ditendang buang dari kerajaan surga. Dia tahu saya tinggal sama Pak Ustadz ya. Saya tahu Pak Ustadz bosnya aku. Ketika aku dimarahin Pak Ustadz buang aku. Tapi aku kenal siapa Pak Ustadz, bosku. Gitu kan. Tapi dicobai itu, manusianya dicobai untuk menunjukkan kemanusiaannya dia sebagai manusia. Tapi dia pastikan, kenapa engkau harus cobai aku? Ya, sebagai Tuhan alammu, kan gila. Kan iblis kan tahu, karena dia bagi kekristenan, iblis itu adalah malaikat yang ditendang buang dari surga. Dia tahu, dia menegaskan itu. Tuhan Yesus menegaskan karena Tuhan Yesus tahu, iblis ini tahu tentang siapa dia. Udah. Terus yang berikut apa lagi tadi ya? Ya begini Pak Ustadz ya, tidak ada nabi yang menjanjikan bahwa jalan keselamatan ya. Itu kan tidak ada. Tuhan Yesus jelas Yohanes 14 ayat 6 kan jelas, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Itu dikaitkan dengan Yohanes 3 ayat 16 juga kan jelas, Allah begitu besar kasih Allah ke dunia ini maka dikurniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya berarti tidak binasa, beroleh kehidupan yang kekal.
Dan kalau kata hakim yang ada di Pak Ustadz, ini dia, tadi saya sudah sebut juga, Pak Ustadz lebih tahu detail tentang di surah Quran ya, ada ya. Sebenarnya saya dulu tahu, maksud lebih tepat ini dengan Pak Ustadz yang lebih tahu tentang itu. Jadi, yang menjadi perbedaan terus kita berantem, kita diskusi, kita dialog lah. Menerjemahkan antara sisi kemanusiaannya dengan sisi kealahannya kan tidak. Kalau sedua ayat 9 kan tadi saya sudah sebut, dalam tubuh jasmani atau kan segala kepenuhan Allah dapat dia. Filipi 2 ayat 7 ya. Dia berupa sebagai seorang hamba supaya menjadi sama serupa dengan manusia ya. Begitu. Kemudian penguasa loh. Pak Ustadz mohon ini ya. Sebenarnya siapa penguasa ini, kita sepakat bahwa itu Allah itu sendiri. Tapi dalam berbagai firman baik di Matius 28 ayat 18 itu penegasan dia berkuasa atas surga dan bumi. Kemudian Filipi 2 ayat 10 dia penguasa surga di atas bumi dan di bawah bumi. Kenapa di bawah bumi? Karena dia mati 3 hari turun ke dalam kerajaan untuk berkuasa atas kehidupan maut. Itu kerajaan maut yang dikuasai oleh iblis, supaya Allah bertindak adil bagi setiap mereka yang benar diberi kesempatan untuk masuk surga. Kalau nggak ada itu nggak bisa loh. Jadi saya pikir ya, yang poin-poin menerjemahkan batasannya adalah menerjemahkan sisi manusia dengan sisi kealahannya, sering itu dikotominya di situ. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Jadi dia bukan hanya nabi. Nabi mah yang memberi jalan Yesus. Semua para nabi. Mana datanya tata? Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Inna kalaminal mursalin ala sirati mustaqim. Inna kalaminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Berarti semua rasul sama apa? Ala sirati mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Ya, jalan, mereka ini jalan. Begitu juga di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah itu Al-Qur'an dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Jadi semua para nabi itu jalan. Karena kalau tidak ada nabi, manusia tidak kenal Tuhan. Apakah umat Islam kenal Tuhan tanpa melalui Nabi Muhammad? Tidak. Kami tahu Tuhan itu Allah. Ya, satu-satunya Tuhan yang benar, Qul huwallahu ahad, dari Nabi Muhammad. Kami tahu Tuhan itu tidak kelihatan. Al-An'am 103 dari Nabi Muhammad. Kami tahu Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tahu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu jalan. Begitu juga Yesus jalan. Dia perkenalkan Tuhan itu Allah. Yang Esa Markus 12:29 yang tidak kelihatan Yohanes 5:37. Berarti Yesus jalan memperkenalkan kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah. Nah, kalau Kristen jalan yang dituhankan. Ibaratkan gini, Nabi Muhammad perkenalkan Tuhan itu Allah. Lalu saya mentuhankan Nabi Muhammad. Ya salah. Wong Nabi Muhammad jalan. Begitu juga Yesus, aku ini jalan. Tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Tiba-tiba Yesus yang dituhankan. Salah. Ya, karena dia jalan kepada Tuhan. Ibaratkan gini, ada orang mau bertamu kepada presiden. Lalu di gerbang kata satpam, mau kemana? Saya mau ke presiden. Oh, gak bisa. Ini bukan mbahmu. Ini presiden. Harus melalui aku. Ya, tidak langsung seperti di rumahmu, nyelonong langsung ke rumah. Bukan gitu. Ada satpam saya. Tidak akan bisa kamu ketemu presiden tanpa melalui saya. Terus apa kata tamu itu? Siapa presiden? Satpam. Bukan, jalan dia itu. Ya, yang mengantarkan kepada presiden gitu loh. Nah, kalau Kristen itu satpam ini yang dijadikan Tuhan. Ibaratkan gitu. Salah besar kalian ini. Terus yang kedua, apa? Percaya kepada Yesus. Iya. Kenapa yang dihakimi Sri Will? Karena Sri Will tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan, sebagai nabi penyampai firman. Kristen lebih parah lagi. Ya, orang aku utusan dijadikan Tuhan. Jadi dua orang ini salah.
Kesalahannya Sriwil menolak Yesus sebagai nabi. Kesalahannya Kristen, nabi dijadikan Tuhan. Makanya dalam Islam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa jalan di situ? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang kau beri nikmat. Para ulama, para syuhada, para orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan seperti jalannya orang yang dimurkai Allah. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena mereka tahu kebenaran tapi menolak. Udah tahu Nabi Muhammad itu nabi, ditolak. Udah tahu Yesus itu nabi, ditolak. Dan bukan orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Nasrani. Udah tahu seorang nabi dituhankan. Makanya jangan seperti jalannya orang dimurkai, Yahudi. Dan juga jangan seperti orang yang tersesat. Siapa? Nasrani, Kristen. Kenapa kok mereka tersesat? Karena mereka sudah melantik manusia menjadi Tuhan. Gitu. Ya, oke, silakan. Pakai data biar seru. Masa saya cuma mendengarkan? Jadi oke, baik Pak Ustadz ya, izin ya. Jadi sebagai hakim yang adilkan Isa Al-Masih ya, di surahnya berapa nanti Pak Ustadz lebih tahu lah. Tahu ya, jalannya lurus juga surah Al-Zukhruf 61 ya, Isa Al-Masih ya. Isa Al-Masih adalah suci. Jelas ya, di dalam Quran ada. Terus yang berikut, dia adalah terkemuka di dunia dan akhirat ya. Oke. Jadi yang pasti-pasti aja bahwa kehidupan kita ini berakhir dengan kita menanti kehidupan yang kekal, dan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal adalah menanti penghakiman. Penghakiman itu sebenarnya milik Allah, kan tidak ada lain, hanya satu nabi saja yang tempatkan diri. Bahkan itu diceritakan juga dalam Pak Ustadz ya, Pak Quran ya, sebagai hakim yang adil bagi kita semua kan. Sama, jadi sebenarnya yang menjadi dikotom itu tetap saya pada prinsipnya menempatkan sisi manusia dan sisi Allahnya ini yang menjadi persoalan atau diskusi. Ya, karena memang dalam dalil kita bahwa di Alkitab maupun apa kan Allah kan tidak bisa diserupakan atau dan seterusnya ya. Ya, tetapi Allah Maha Kuasa. Dan sampai kita merupakan itu dia berkuasa penuh atas dunia ini. Mestinya penguasa surga bumi ini adalah Allah itu sendiri. Kita nggak bisa bilang Yesus kan. Tapi penegasan dalam Bible kita kan jelaskan. Matius 28 ayat 18 ya. Dia berkuasa atas surga dan bumi, dan penegasan kembali di Filipi 2 ayat 10. Jelas banget tuh. Dan dia hakim yang adil. Dia adalah awal dan akhir. Wahyu 22:13, Wahyu 1:18. Jelas loh. Tapi yang paling utama ada nabi yang menjanjikan keselamatan, bahkan menyediakan tempat kita di surga. Yohanes 14 ayat 2. Jelas loh. Jadi ya, kembali pada keimanan kita masing-masing. Terserah bagaimana ya, terserah. Nanti berdoalah, tanya kepada Allah pemilik hidup ini sesuai keimanan kita masing-masing. Di mana jalan kebenaran itu, jalan keselamatan. Hidup kita ini cuma sebentar aja di dunia, kaya atau miskin, tapi kita lebih berburu kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Oke, makasih, sekian. Boleh diganti lagi ya lain. Saya lagi makan nih Pak Ustadz, mohon maaf ya. Mohon maaf Pak Ustadz Arif. Oke. Tapi ya tuan rumah ini terlalu bagus. Oke, siapa lagi? Mau tak injilin siapa lagi? Silakan Pendeta Marubah, silakan. Selamat siang, ya. Ya, selamat menjelang sore. Ya, silakan dilanjut, Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Tahta ya, Pak Tahta. Ini Pak Tahta Ustadz atau Syekh ini? Bukan, tahta 03 gitu. Oke, Pak. Lanjut aja. Ya. Ya, Pak Tahta, apa yang Anda sampaikan sebagian ada benarnya, sebagian juga ada yang tidak tepat menurut pendapat saya. Anda menegaskan Yesus Nabi itu benar, utusan benar, juru selamat juga benar. Tetapi ketika Anda menolak pernyataan Yesus itu diakui oleh orang pengikutnya adalah Allah, juru selamat, Anda menolak. Jadi sebagai orang Kristen, dasar utamanya adalah kami meyakini Alkitab, Tanakh, dan Injil itu
adalah firman Allah. Seandainya ketika kalian mengimani juga hal yang sama bahwa Tanakh, Taurat atau Jabur dan Injil ini adalah firman Allah, maka mungkin kita ada pertemuan. Tetapi nyatanya adalah ketika kalian tidak mengimani Taurat, Jabur dan Injil ini adalah bukan firman Allah, tidak firman Allah, maka kita tidak bisa bertemu, begitu. Memang dari awal kita tidak bisa bertemu. Ada pembahasan tentang Isa Al-Masih dalam kitab Anda, ya kami hanya mengangkat bahwa ada di sana disebutkan Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus, yang awal, yang terkemuka di hari. Jadi kami juga hanya mengangkat itu. Tetapi kami tidak menganggap bahwa isi keseluruhan dan juga sebagian itu adalah benar firman Allah, karena ada juga mungkin pernyataan yang diakui, begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita telusuri ya, ini sangat jelas sekali. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 itu kalau kita baca, itu jelas sekali ya. Jelasnya apa itu? Yang pertama, bahwa Yesus menyetarakan antara dirinya dengan Bapa. Ya, dikatakan di sana, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus tidak katakan bahwa yang menyediakan tempat tinggal itu adalah Bapa. Tetapi dikatakan bahwa sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang memberikan tempat itu untuk kita tempati, yang memberikan keselamatan itu adalah Yesus. Karena dikatakan di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Kemudian kalau kita baca tadi sebagaimana dibacakan oleh Bapak tadi, Leslie tadi ya, bahwa aku dan Bapa tadi satu. Tetapi di bagian ayat yang ke-14 ya, ini ayat 13 dan 14, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Yesus menyatakan di sana, Menjadi panjang banget sih. ya sabar dulu Bang Handi. Yesus menyatakan di sana bahwa segala sesuatu yang kita minta harus kita sebut dalam nama Yesus. Karena namaku itu nama Yesus. Kemudian berlaku dalam agama Anda tidak berlaku karena Anda bersaksi atas nama Nabi Anda. Maka sini tekankan bahwa kami berdoa harus di dalam nama Yesus. Apakah kami boleh berdoa menjadi agama Kepanjangan Bang. Islam? Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tolong dengarkan doa saya. Amin. Jadi Tidak. menurut Kemudian di ayat Bang udah cukup Bang, kepanjangan Bang. Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir Cukup zaman. Bang. Artinya penekanan Kepanjangan Bang, ini daripada khotbah gereja loh. ayat 14 ini, ya kan saya kan menanggapi dari apa yang disampaikan Ustaz Atta tadi. Jangan dipotong dulu Bang. Bahwa kamu meminta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada ulang 3 kali itu udah paham. Matius 28 ayat 20. Meminta doa atas dalam nama Yesus kan itu poinnya, udah paham orang. Aku Ulang 3 kali menyertai loh. kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anda udah mengulang 3 kali 4 kali loh. 4 kali Anda ulang meminta dalam nama Yesus, kan itu poinnya. Tidak ada perubahan keberlakuan ini. Anda ulang 4 kali loh itu Bang, nggak enak didengar 4 kali ngulang. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada Nah akhir itu kan zaman. dia menyertai Tidak ada lagi, perubahan. ulang lagi gitu. Bahwa orang Kristen, pengikut Yesus itu benar-benar menyembah Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan Ya, Allah lagi disembah. Ya, sudah ya, Bang. Bisa Tuhannya ditanggapi. namanya saya sama Yesus. tadi sama Ustadz Yahya. Tuhannya namanya Yesus, dengerin teman-teman. Tuhannya yang namanya Yesus yang disembah Allah gimana sih? Kok panjang kali gitu loh. Kalau diskusi itu sekali aja udah. Yang membantah itu Pak Tahta, kenapa Anda potong? Tapi ada kepanjangan saya dari tadi monitor. Iya, Saya diminta harusnya sama hostnya. itulah Pak Tahta, kenapa Anda potong? Ya kan ada kepanjangan. Iya kan harusnya yang
Anda ini Ya tidak nggak bisa, yang punya room ini saya. Oh iya, oke. Saya terima kasih ya Bang Arif, saya izin turun ya. Ya silakan turun gitu loh. Anda ini tidak bisa menjadi contoh. Nggak apa-apa, jangan contohin Islam, Anda jadi contoh Kristen aja. Kalau Anda mencontohkan Islam berarti Anda Muslim. Cari aja Kristen lo contoh. Nah, di gereja itu diulang 4 kali loh. Memintalah atas namaku, minta atas namaku, 4 kali diulang gitu. Tuhannya Yesus yang disembah Allah, kan aneh gitu. Teman-teman dengerin, mintalah atas namaku. Nah, meminta atas nama Yesus kepada Bapa 4 kali diulang. Terus yang disembah Allah, kan aneh orang ini. Mestinya kau sembah Yesus dong. Tuhanmu Yesus, sembah Yesus. Kenapa bawa-bawa Allah coba? Kenapa lu sembah Tuhannya umat Islam, sedangkan Tuhanmu kau cuekin? Aneh ini orang-orang kayak gini. Ada Bapa, ada Yesus. Ya fokuskan aja di sana gitu loh. Kenapa lagi ke Islam-Islaman? Ada-ada aja loh. Jadi itu ya teman-teman ya. Enak dengerinnya kalau kepanjangan kayak gitu. Sudah poin aja lah. Tuhan saya adalah Yesus, yang saya sembah adalah Yesus, yang mengabulkan doa adalah Yesus. Clear. Ini menyebut Bapa, menyebut Allah, apa sih? Tuhan lu berapa sih? Yang ngabulkan doa siapa gitu? Ngomong kayak jual obat, nggak laku. Umat Islam jelas di framing lagi ke Islam. Contoh, kamu bersaksi atas nama Muhammad katanya. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kenapa kau bandingkan Yesus Tuhan kau bandingkan dengan Nabi kami? Gak seimbang antara Tuhan dengan Nabi. Kalau mau bandingkan Yesus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu baru clear. Atau bandingkan Paulus dengan Nabi kami, nah kita bahas. Tapi apapun perbandinganmu itu selalu kau mati kutu. Pasti kau nggak bisa membawa data membuktikannya. Karena ajaranmu itu tadi tuh ya kayak gitu-gitu deh. Nah yang pintar dong bahasa Indonesia, to the point bicara gitu loh. Jangan diulang-ulang kayak kaset rusak, rambut kusut gitu. Puter kayak komedi puter. Gitu loh. Kasihan Ustaz Tata nungguin. Ustaz Tata, tadi Lanjut. apa maksudnya tadi itu diulang-ulang 4 kali? Iya, biar panjang mungkin. Oke, coba saya tanggapin dulu ya. Iya. Kemana semua domba-dombanya ini Bang? Lari semua. Iya. Ada di bawah banyak kok. Jadi dia tadi mengatakan, ditanggapi dulu Tat. Tahta mengatakan Yesus Nabi, iya, utusan, iya. Tapi Tahta tidak tahu kalau dia juru selamat. Iya memang juru selamat memang. Walaupun Musa juru selamat, Kisah Para Rasul 7:35. Musa inilah yang mereka tolak dan Musa inilah sebagai penyelamat. Jadi bukan hanya Yesus kalau juru selamat itu. Memang semua para nabi, karena Tuhan ketika menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang juru selamat. Yesaya 19:20.